Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya, mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4251 sampai dengan bab 4275 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4251 seiring dengan pembukaan Harvey York, satu demi satu masalah terus diselesaikan. Pelanggan itu semua berkerumun saat ini, berharap Harvey York akan membantunya memecahkan masalah. Bahkan Kaisar Hugo, yang mereka percayai, ditinggalkan di sela-sela untuk sementara waktu. Harvey York sangat cepat, dan masing-masing dari mereka bisa mengatakan masalah apa yang mereka hadapi, dan kemudian dia dengan santai menunjukkan akar masalahnya, dan kemudian mengusulkan solusi. Semua orang terkejut, dan setelah menyelesaikan masalah, mereka semua kaget. Yang terpenting dalam proses ini, Harvey York bisa menggambar berbagai mantra dengan cinabar sesuka hati untuk menyelesaikan masalah. Tetangga itu segera bergegas untuk saling memberitahu, dan semua mengatakan bahwa peri kecil telah datang ke Jifutang. Beberapa bibi bahkan datang ke Harvey York untuk meminta bantuan ketika putri mereka tidak bisa menikah selama bertahun-tahun. Harvey York menanggapi dengan tenang dan memberikan banyak saran. Bahkan jika banyak masalah tidak dapat diselesaikan di tempat, mereka juga memberikan arahan kepada para pihak. Yang disebut Feng Shui Xiangxi tidak lebih dari ini. Dan selama proses ini, Hugo Yagar telah mendengarkan di samping. Semakin dia mendengarkan, semakin serius ekspresinya. Semakin dia mendengarkan, semakin terkejut ekspresinya. Karena ini semua adalah tetangga, Hugo Yagar kurang lebih mengetahui masalah yang dihadapi setiap orang. Harvey York menyelesaikannya dengan tenang saat ini, dengan gaya nenek moyang Hugo Yagar. Dan adegan ini, dalam ingatan Hugo Yagar, dia hanya menyaksikannya ketika dia masih kecil. Karena itu, pemandangan hari ini membuat seorang lelaki tua sangat bersemangat. Pada saat ini, dia benar-benar berinisiatif untuk berjalan ke tepi meja dan menjadi asisten Harvey York untuk membantunya menggambar mantra. Tuan York, Anda adalah tuan yang sebenarnya. Setelah semua pelanggan pergi, Hugo Yagar berjalan ke Harvey York dengan hormat, dan kemudian melipat tangannya untuk memberi hormat. Tuan berbakat, jauh lebih baik daripada yang berikutnya. Anda bisa membuka dan mewarisi kumpulan berkah ini berkah rakyat dan berkah rakyat. Apa yang paling dia sesali dalam hidupnya adalah dia tidak belajar dengan baik ketika dia masih muda, yang menyebabkan Master Feng Shui-nya sendiri tidak mahir. Bahkan ketika cucunya memiliki masalah, dia tidak bisa menyelesaikannya, yang membuatnya merasa sangat bersalah. Melihat sosok tingkat master seperti Harvey York, dia secara alami yakin. Rumahku, kamu mengambil 50 juta yuan. Jelas? Untuk Hugo tahun, jika bukan karena cucunya membutuhkan uang untuk menyelamatkan hidupnya, dia rela memberikannya kepada Harvey York tanpa bayaran. Alexa Joyner juga terlihat heran. Dia tidak menyangka bahwa metode Harvey York begitu menakjubkan, dan dia langsung diyakinkan oleh Hugo Yagar. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata kepada Hugo Yagar, Tuan Yagar, saya tidak akan memberikan uang ini. Mendengar ini, penonton sedikit terkejut. Semua orang berpikir bahwa Harvey York terlalu arogan. Bagaimanapun, Hugo Yagar adalah sosok tingkat master tidak peduli apa, bagaimana dia bisa begitu tidak menghormatinya. Mungkinkah pemuda ini merasa memiliki beberapa keterampilan, jadi dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menggertak orang lain. Harvey York tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi sedikit tersenyum, aku terutama ingin melihat cucumu. Marisol Yagar, kupikir aku harus membiarkanmu mengambil ini secara gratis. Kualifikasi yang diberikan kepadaku oleh toko. Mendengar kata-kata ringan Harvey York, ekspresi di wajah Hugo Yagar membeku, dan sesaat kemudian, ekspresi gembira muncul di wajah mukanya. Sebelumnya, dia ingin menjual Jifutang, hanya untuk menyelamatkan cucunya Marisol. Tapi sekarang Harvey York benar-benar akan bergerak. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4252 halaman belakang Aula Jifu dipisahkan dari halaman depan oleh koridor panjang. Ada kolam di kedua sisi koridor, dan bunga teratai dan ikan mas dapat dilihat. Meskipun tempat seperti itu sudah tua, ia memiliki gaya taman su. Ada kota air di selatan sungai Yangtze, jembatan kecil dan air mengalir, paviliun dan bebatuan. Udara musim panas yang panas tampaknya telah menjadi angin sejuk yang menyegarkan di tempat ini, membuat orang merasa sangat nyaman. Dan di paviliun di tengah, ada seorang wanita mengenakan gaun putih panjang, dengan kuncir kuda panjang sesuka hati, dan tanpa riasan. Dia memiliki kompas di tangannya, dan pada saat ini, dia sesekali menekannya beberapa kali, seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu.
Dan ada banyak potongan bambu tua di sampingnya, yang semuanya diukir dengan pisau, sehingga dia bisa membaca teks pada potongan bambu dengan sentuhan. Meski kedua matanya buta dan tubuhnya lemah, aura indah putri ini tidak berkurang sedikit pun. Melihat adegan ini, Harvey York tidak bisa tidak menghargai tatapan matanya. Operasi kosmetik tahun ini di Bangguo sangat populer, jadi ada keindahan merah bersih di jalanan dan gang. Tapi wanita seperti ini dengan gaya kuno dan kecantikan puitisnya pasti sulit ditemukan. Kakek, apakah kamu benar-benar akan menjual aula Jifu kami? Marisol Yeager, yang sepertinya telah mendengar langkah kaki dan sudah tahu apa yang harus dilakukan, menghela nafas, terlihat sedikit sedih. Aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak sakit, tetapi mengungkapkan rahasia dan pembalasan. Bahkan jika kamu menjual Jifutang leluhur kami, akan sia-sia mencari perawatan medis untukku di mana-mana. Oleh karena itu, saya tetap menyarankan Anda untuk tidak menjualnya, jangan sampai ketika saya mati, kakek, Anda bahkan tidak akan memiliki tempat tinggal. Jelas, Marisol Yeager tidak hanya puitis, tetapi yang terpenting, dia juga memiliki hati yang baik dan berbakti. Ini membuat Harvey York lebih menghargainya. Marisol, aku hanya cucumu. Bagiku, sekecil apapun harapanku, aku harus berusaha. Jika kamu pergi, apa yang akan aku lakukan dengan rumah ini? Hugo Yeager tersenyum masam, suaranya dengan sedikit ketidakberdayaan di tengah, bahkan jika saya memiliki rumah ini, bukankah lebih menyedihkan bagi saya untuk sendirian? Dan kamu juga melihat wajah kerabat kami. Jika aku benar-benar tinggal, kamu sudah mati. Mungkin aku akan mati dengan kejam besok. Marisol Yeager tersenyum dan berkata, kakek, ketika Anda baru saja masuk, saya menghitung untuk Anda. Gajah itu menunjukkan bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang mulia dalam waktu dekat. Aku sudah memikirkannya, dan baru-baru ini sepupuku sangat memperhatikan kita. Dia seharusnya menjadi orang yang disebut bangsawan. Saat aku mati, kamu akan memindahkan rumah itu padanya. Saya akan melihat rumah dan memberikan Anda dengan usia tua. Oh, Marisol Yeager memang lebih rajin, tapi pikirannya akan menggantung di wajahnya. Meskipun kakek tidak pandai meramal, dia tidak pernah salah memandang orang. Titik petik 2. Suara Hugo Yeager acuh tak acuh. Marisol, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Kakek akan mengurus hal-hal lain. Meskipun dia tidak melihat ekspresi Hugo Yeager, Marisol Yeager memahami kekeras kepalaan kakeknya. Pada saat ini, dia berbalik, matanya yang kosong tertuju pada Harvey York dan Alexa Joyner, dan dia tersenyum sedikit, kalian berdua, ini kerja keras, hari ini kamu harus lari tanpa hasil. Mendengar ini, Hugo Yeager menepuk kepalanya dan berkata, Marisol, saya lupa memperkenalkan Anda, ini Tuan Muda York, pembeli dan tuan kami. Dia akan membeli rumah kita tanpa mengeluarkan uang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4253, membeli rumah kita tanpa mengeluarkan uang. Marisol Yeager tertegun sejenak, lalu tampak bingung. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Hugo Yeager tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung menceritakan apa yang terjadi di aula depan. Meskipun Marisol Yeager juga sangat cerdas, tetapi pada saat ini dia meragukan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Harvey York, dia bisa merasakan dari suara Harvey York dan nafas bahwa ini adalah seorang pemuda. Dan pemuda itu adalah seorang ahli Feng Shui yang dapat menekan kakeknya. Apa lelucon? Tapi Marisol Yeager tahu betul bahwa dalam hal karakter arogan kakeknya, kecuali Harvey York benar-benar memiliki kemampuan, dia pasti tidak akan bisa masuk ke matanya. Memikirkan hal ini, ekspresi Marisol Yeager menjadi sangat aneh. Harvey York tidak banyak menjelaskan, tetapi mengulurkan tangannya sambil tersenyum, Nona Yeager, halo, saya Harvey York. Marisol Yeager mengulurkan tangan dengan sopan pada saat ini dan menanggapi Harvey York, senang bertemu Master York, dan ini kerja keras. Tuan York, datang dan bantu saya melihatnya. Hanya, Tuan York, jangan di bawah tekanan, karena saya siap secara mental. Aku membocorkan rahasianya, jadi aku punya bencana ini. Jelas, Marisol Yeager mengatakan pada dirinya sendiri bahwa situasinya dipahami dengan baik. Biarkan rahasianya. Punya bencana ini. Harvey York tersenyum dan berkata ringan, jangan khawatir, saya tidak punya tekanan apapun. Marisol Yeager sedikit terkejut, dan tanpa sadar bertanya, apa maksud Tuan Muda York? Harvey York dia tersenyum dan berkata, maksud saya, ini bukan perampokan, saya bisa menyelesaikannya. Hugo Yeager sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata dengan penuh semangat, Kakak York, bisakah kamu benar-benar? Jika itu sebelumnya, dia pasti tidak akan percaya. Dia bahkan akan mengatakan bahwa Harvey York adalah tongkat ajaib. Bagaimanapun, dia berkonsultasi dengan banyak master di dalam dan luar negeri, tetapi pada akhirnya semua orang tidak berdaya. Harvey York sebenarnya punya cara. Bagaimana ini mungkin? Namun penampilan tenang Harvey York barusan membuat Hugo Yeager memiliki sedikit kepercayaan padanya. Meskipun Marisol Yeager tidak bisa melihat wajah Harvey York, dia masih mengangkat wajahnya yang cantik. Tuan York, apakah Anda yakin dapat membantu saya? Harvey York tersenyum dan mengangguk, iya.
Mendengar Harvey York begitu yakin, Hugo Yeager berkata dengan keras, "Saudara York, jika Anda bisa menyelamatkan cucu perempuan saya, rumah ini milik Anda. Dan aku berhutang budi padamu mulai sekarang. Air dalam air, api dalam api. Ayo, biarkan kamu mengemudi." Harvey York tersenyum, "Tuan Kamur, terlalu dini untuk mengatakan ini. Tolong bantu aku menyiapkan sesuatu. Aku butuh jarum perak, lilin, dan cinabar." Hugo Yeager mengangguk sedikit, dengan cepat membawa barang-barang itu, dan berbisik, "Saudara York, apa yang akan kamu lakukan?" Harvey York tersenyum kecil, mata Nona Yeager tidak lebih dari. Sebelum Harvey York selesai berbicara, langkah kaki bisa terdengar dari belakangnya. Segera setelah itu, sebuah suara yang agak akrab keluar, "Paman tua, Saudari Marisol, di mana Anda? Aku akan membawa Tian Zora untuk menunjukkannya padamu." Harvey York sedikit mengernyit, dan menjauh dari sudut matanya. Ada keakraban di wajahnya. Segera dia ingat dengan tamparan di dahi. Ini Gisela Han dari Zongtian Group, adik perempuan Raoul Han. Untuk mengejar Cynthia Zimmer hari itu, kakak dan adik Raoul Han dan Gisela Han menyiapkan pertunjukan besar. Sangat disayangkan Harvey York kebetulan muncul dan menamparkan wajah mereka, dan wajah mereka bengkak. "Saya tidak berharap bertemu Anda di sini hari ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa jalan untuk musuh sempit." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4254 Alexa Joyner dan yang lainnya juga melihat ke atas, dan melihat sekelompok pria dan wanita berpakaian Cina berjalan dari koridor. Dan Harvey York menemukan bahwa di antara pria dan wanita berpakaian Cina, seorang pria yang mengenakan jubah Tao adalah pemimpinnya. Pria itu sedikit kurus, dengan wajah tampan, tetapi ekspresi wajahnya sangat angkuh. Jika diperhatikan lebih dekat, penampilannya agak mirip dengan Mates Zora. Melihat Hugo Yeager, pemuda itu sedikit mengangguk dan berkata, "Tuan Yeager, halo." Hanya saja meskipun dia memberi hormat, ekspresinya masih memiliki sedikit sikap acuh tak acuh dalam ekspresinya. "Gisela Han, kamu mengundang orang-orang dari Master Zora." Hugo Yeager sedikit menyipitkan mata, melihat ke atas dan ke bawah pemuda itu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu adalah cucu Master Zora, Tian Zora." Tian Zora tersenyum dan berkata ringan, "Tuan Yeager memiliki ingatan yang baik, kami hanya bertemu secara kebetulan bertahun-tahun yang lalu, Tuan, Anda benar-benar ingat." Dan Gisela Han tersenyum saat ini, "Paman tua, Tian Zora adalah teman baik saya. Dia adalah yang kedua di generasi yang lebih muda, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah yang pertama. Kultivasi telah meningkat pesat baru-baru ini. Itu karena saya menghabiskan banyak wajah sehingga dia bersedia datang ke Marisol." Kakakku melihatnya. Omong-omong, mata Gisela Han memancarkan warna aneh. "Paman, biarkan Tian Zora mencobanya, bagaimanapun, tidak ada cara lain sekarang." Hugo Yeager memandang Tian Zora, yang sombong pada saat itu, dan berkata dengan ringan, "Sejujurnya, anak kecil, kakekmu telah mengambil tindakan. Dia juga mengakui bahwa dia tidak cukup kuat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kamu, jika kamu mendapatkan 90% dari warisan sejatinya paling banyak, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyembuhkannya." Omong-omong, Hugo Yeager berkata dengan sedikit percaya diri, "Yang paling penting adalah saya telah mengundang Master York untuk mengambil tindakan. Dengan dia, tidak akan ada masalah." Sangat dipahami. Mates Zora, master yang dikenal sebagai Master Feng Shui No. 1 di Jinling, tidak berdaya. Cucunya Tian Zora, selain sedikit mendominasi namanya, sebenarnya tidak memiliki banyak kemampuan. Untuk orang seperti itu, Hugo Yeager tidak tertarik untuk membiarkannya membuang waktu. Yang paling penting adalah dia bahkan mungkin menyinggung Harvey York karena ini. Karena itu, Hugo Yeager mulai memerintahkan pengusiran penumpang tanpa ragu-ragu. "Tuan York, Harvey York." Gisela Han sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia tanpa sadar melirik Harvey York dan mengenali bajingan itu. Dia berkata dengan tajam, "Mengapa kamu di sini?" Harvey York berkata ringan, "Kamu bisa datang, kenapa aku tidak bisa datang?" "Marisol Yeager, apakah Anda mengenal Tuan York?" Melihat adegan ini, Hugo Yeager tampak penasaran. "Tuan York bisa menangani masalah sepupumu. Dia akan merapal mantra, berurusan dengan sepupuku, menyelamatkan sepupuku, penyiapan mantra. Paman tua, kamu telah tertipu. Aku sudah mengetahui latar belakang Harvey York. Dia adalah menantu dari rumah ke rumah, dan dia adalah tipe pemakan yang keras. Dia sama sekali bukan ahli Feng Shui. Jika kamu membiarkannya melakukannya, itu akan membunuh Marisol. Jadi kamu tidak boleh membiarkan dia melakukannya, jika tidak, itu akan menyebabkan masalah besar." Jelas, setelah ditampar wajahnya, saudara-saudara Han tidak melakukan apa-apa. Setidaknya penyelidikan memperjelas beberapa latar belakang Harvey York. "York, aku peringatkan kamu, jangan sakiti sepupuku. Aku tahu kamu punya pendapat tentangku, tapi apa yang kamu lakukan padaku?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4255 melihat sikap Gisela Han pencuri berteriak untuk menangkap pencuri, Harvey York tidak repot-repot memperhatikannya. Namun,
Gisela Han masih tak henti-hentinya, seolah harus menendang Harvey York keluar dari pintu. Hugo Yeager buru-buru menghentikannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Marisol Yeager, tenang, jangan main-main. Marisol Yeager juga tersenyum, sepupu, aku baik-baik saja. Kamu masih bilang kamu baik-baik saja. Kalau tidak kamu beruntung, aku kebetulan ada di sini, kamu mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Gisela Han berteriak lembut, melepaskan diri dari tangan Hugo Yeager, bergegas di depan Harvey York, lalu menyiapkan tamparan dan pukulan backhand. Bajingan, aku belum melunasi tagihan denganmu terakhir kali. Kamu merusak perbuatan baik saudara laki-lakiku dan berani menyakiti saudara perempuanku. Aku ingin kamu mati. Retakan. Harvey York tidak perlu menembak, tetapi melihat Alexa Joyner yang berada di samping tiba-tiba maju selangkah, dan kemudian menamparkan Gisela Han dengan pukulan backhand. Kamu tidak sopan kepada Tuan Muda York, apakah kamu ingin mati? Mendengarkan nada acuh tak acuh Alexa Joyner, dan melihat sikap atasan Alexa Joyner, Gisela Han sedikit bergidik saat ini. Jelas, dia tahu Alexa Joyner. Baru saja, perhatiannya tertuju pada Harvey York, jadi dia tidak menyadari Alexa Joyner berdiri di sampingnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Alexa Joyner ada di sini, itu tidak mencegahnya untuk melompat-lompat. Hanya saja dia tidak berani memprovokasi Alexa Joyner sekarang. Gisela Han menutupi wajahnya dan meraung lagi dan lagi, Paman Tua, apakah kamu melihat dengan jelas? Mereka berani memukul orang. Jika kamu tidak setuju dengan satu kata, kamu memukul seseorang, kamu tidak boleh membiarkannya main-main. Pada saat ini, Gisela Han tampak cemas. Dia tidak takut Harvey York tidak kompeten. Dan dia takut Harvey York benar-benar memiliki kemampuan itu. Jika Harvey York benar-benar mampu, dia akan menyelesaikan masalah Marisol Yeager. Apa yang akan dia lakukan? Bagaimana mungkin dia masih menempati burung murai itu? Sarang. Dia juga mendapatkan rumah ini dengan nilai pasar 100 juta. Dia tidak ingin kerja kerasnya bulan ini sia-sia. Sebaiknya tidak ada yang bisa menyelamatkan Marisol Yeager, dan setelah beberapa bulan, dia akan menjadi pemilik rumah ini. Pada saat itu, Hugo Yeager terbunuh, bukankah rumah ini akan dijual jika Anda mau? Ketika Tian Zora dan yang lainnya mendengar bahwa Harvey York sebenarnya adalah seorang pendamping, mereka segera menatap Harvey York dengan sedikit lebih main-main. Jelas, mereka tidak tahu Harvey York. Tetapi di tanah seluas ini di Jinling, bagaimana mungkin seorang pria tadi kenal benar-benar menjadi tuan? Cuma bercanda, Hugo Yeager tidak dapat membayangkan bahwa Harvey York akan memiliki konflik besar dengan Gisela Han. Namun, dia masih menarik Gisela Han dan berbisik, saya tidak tahu siapa Harvey York atau apa yang dia lakukan. Tapi aku yakin dia bisa menyelamatkan cucuku. Performa di luar benar-benar meyakinkan Hugo Yeager. Dia tahu bahwa Taoisme Harvey York jelas tidak dangkal. Paman Tua, mengapa kamu tidak mendengarkanku sekali saja? Gisela Han memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Dia benar-benar akan membunuh Marisol. Kamu bingung? Aku belum bingung. Aku tidak akan pernah membiarkan adikku terluka. Saat berbicara, dia mendorong Harvey York menjauh dan berhenti di depan Marisol Yeager. Harvey York, kamu menipu paman lamaku, tetapi kamu tidak bisa membodohiku. Mau membunuh adikku. Kamu tidak memenuhi syarat. Kamu adalah satu-satunya ahli Feng Shui. Apakah kamu punya sertifikat? Bisakah Anda membuktikan kualifikasi Anda? Alexa Joyner tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan, maaf, Tuan Muda York benar-benar memiliki bukti. Yang mana yang Anda inginkan? Alexa Joyner membuang beberapa buku catatan kecil dengan pop. Dokumen yang berkaitan dengan Master Feng Shui semuanya tersedia, dan prosedurnya lengkap. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4256 buku itu dibuka, dengan foto dan cap Harvey York di atasnya. Gisela Han tercengang, bagaimana mungkin? Oke, itu pasti sertifikat palsu. Dia mencibir lagi dan lagi. Paman Tua, kamu tidak akan benar-benar memilih untuk percaya pembohong, kan? Orang ini akan melakukan apa saja untuk menipu orang. Melihat kegembiraan Gisela Han, Tian Zora, yang telah terdiam beberapa saat, juga tersenyum dan berjalan ke arah Qian berkata, Tuan Yeager, saya tidak tahu di mana Anda menemukan pembohong. Saya tidak tahu mengapa Anda percaya padanya. Aku hanya ingin memberitahumu tentang situasi Marisol Yeager, kecuali jika kita tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya, mustahil bagi orang lain untuk menyelamatkannya. Hugo Yeager menatap tatapan percaya diri Tian Zora, dan berkata ringan, kenapa? Kenapa? Karena aku mewarisi formula, kitab perubahan. Aku bisa mengubah semua malapetaka di dunia. Mendengar tiga kata, penanganan, Hugo Yeager terkejut, apa? Anda benar-benar mewarisi, kitab perubahan, kitab perubahan. Mustahil, bukankah kitab perubahan, sudah lama hilang? Bagaimana saya bisa berbohong? Melihat keterkejutan Hugo Yeager, Tian Zora menjadi lebih energik. Kakek saya menerima saran dari Master Sejati belum lama ini. Tuannya tidak menyembunyikannya, tetapi mengajarinya formula, buku perubahan. Seorang ahli Feng Shui seperti itu dapat menghidupkan kembali orang mati. Berbicara tentang ini, Tian Zora tampak sombong.
Saya pikir Marisol Yeager baru saja membocorkan rahasianya, itu harus menjadi malapetaka. Ketika saya mengambil tindakan untuk membubarkan malapetakanya, itu secara alami akan kembali normal. Gisela Han segera menggema, "Paman tua, biarkan Tian Zorasi datang. Dia lahir di keluarga terkenal, jadi dia tidak akan main-main." Formula, Book of Changes. Harvey York terdiam. Bukankah ini sedikit Feng Shui yang diajarkan sebelumnya kepada Mates Zora? Tak disangka, dia belajar dengan baik, dan setelah dia menguasainya, dia tahu bagaimana mengajarkannya kepada orang lain. Setelah mendengar ini, Hugo Yeager tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan lembut, "Ya, jika Anda tahu bagaimana mengubah kata-kata, mungkin Anda bisa menyelamatkan Marisol." Hugo Yeager melihat wajahnya. Dia memandang Harvey York dengan malu. Meskipun dia juga sangat percaya diri di Harvey York. Tapi masalahnya adalah Tian Zora telah memperoleh formula Huazi yang telah lama hilang. Jika dia mengambil tindakan, setidaknya ada peluang 50% untuk menyelesaikan masalah Marisol Yeager. Harvey York langsung tahu apa yang ingin dilakukan Hugo Yeager, tetapi dia tidak keberatan, tetapi tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, jika Tuan Tian Zora benar-benar dapat menyelamatkan orang, biarkan dia melakukannya. Lagi pula, niat awalku adalah membiarkan Nona Marisol pulih sesegera mungkin. Itu sama untuk siapa saja yang datang." Mendengar kata-kata Harvey York, Hugo Yeager tertegun sejenak, dengan ekspresi kekaguman di wajahnya. Tanpa diduga, Harvey York bukan hanya orang hebat, tetapi juga tidak takut akan kehormatan atau rasa malu, ini pasti karakter. Marisol Yeager juga memandang Harvey York dengan penuh minat. Dia merasa bahwa pemuda ini benar-benar tidak biasa. Dia tidak memiliki kecerobohan anak muda biasa, tetapi membuat orang merasa nyaman dengannya. "Yoho, kamu benar-benar bisa meledakkannya." Kedengarannya seperti itu nyata. Gisela Han memecat Harvey York. "Kalau tidak mengerti, katakan saja tidak mengerti. Apa yang kamu taruh di sini bawang putih?" Saat berbicara, Gisela Han melirik Tian Zora lagi dan memberinya petunjuk. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4257. Tian Zora langsung tahu ketika dia mendengar kata-kata itu, dia terbatuk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Yeager, ada pepatah yang mengatakan bahwa saudara dan saudari menyelesaikan akun. Saya mendengar bahwa Anda membiarkan angin keluar. Selama seseorang bisa menyelamatkan Kaisar Marisol, maka kamu bisa mendapatkan Jifu Hall ini secara gratis." Hugo Yeager menatap Gisela Han dengan penuh arti, lalu berkata dengan ringan, "Ya, selama kamu bisa menyelamatkan cucuku, kamu akan mengambil hari liburku. Bawa pergi dari museum. Juga, aku bahkan akan memberimu plakat yang diturunkan oleh generasi ke-9 keluarga Yeager kami." Mendengar kata-kata Hugo Yeager, Gisela Han juga kaget dan tersenyum, "Tian Zora, yakinlah. Paman lamaku selalu menjadi kata yang sulit untuk diikuti. Jika kamu khawatir, aku bisa maju dan membuat jaminan." Retakan. Hugo Yeager tidak repot-repot berbicara omong kosong, tetapi mengeluarkan kontrak dari rak buku. Melemparnya di depan Tian Zora, dia berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, aku bahkan sudah menyiapkan kontraknya. Siapapun yang dapat menyelamatkan cucu perempuan saya dapat mengambil kontrak itu." Gisela Han menyambar kontrak dengan gembira. Dia datang, dan setelah beberapa pandangan, matanya berbinar dan berkata, "Ya, kontrak ini nyata dan sah, selama kedua belah pihak menandatanganinya." "Oke. Karena Tuan Yeager begitu tulus, maka aku tidak akan menyembunyikannya. Ini sudah berakhir. Saya akan menunjukkan teknik Feng Shui terbaik di Book of Changes, formula pembalik kata." Saat dia berbicara, Tian Zora tertawa, dan kemudian mengeluarkan jarum perak dari paket yang dia bawa. "Sebuah kotak cinabar. Aku akan menghilangkan energi yang menyesakkan yang memenuhi tubuh Marisol Yeager terlebih dahulu, sehingga kekuatannya akan pulih, sehingga seluruh tubuhnya tidak menjadi lemah dan lemah." Harvey York memandang Tian Zora dengan penuh minat setelah mendengar ini. "Saya melihat Tian Zora memegang jarum perak saat ini, dan setelah disinfeksi, dia mencelupkan sedikit cinabar dan perlahan mengetuknya di antara alis Marisol Yeager." Harvey York melihat pemandangan ini dan menghela nafas, itu salah untuk memulai. Tian Zora sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, dan tanpa sadar melirik Harvey York, merasa sangat tidak nyaman. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mencelupkan sedikit cinabar lagi, kali ini di hidung Marisol Yeager. Harvey York tersenyum pahit, ini bengkok lagi. Harvey York memberikannya kepada Mates Zora, bagaimana mungkin dia tidak tahu cara menggunakannya. Tian Zora marah pada kata-kata Harvey York saat ini, dan segera dia akan mengarahkan jarum perak ke pelipis kiri Marisol Yeager. Harvey York memasang ekspresi tak tertahankan di wajahnya, itu sisi kanan. "Apakah Anda lupa akal sehat bahwa laki-laki di kiri dan perempuan di kanan? Bajingan, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong di samping?" Tian Zora memiliki ekspresi buruk di wajahnya. "Itu salah pada satu waktu, itu salah pada satu waktu, dan gerakan menunjuk saya pada saya. Apa, kamu adalah dewa segala penjuru dan danau dan tidak bisakah kamu mengerti bagaimana kita bisa mengubah kata-kata?" Gisela Han di samping juga mencibir dan memarahi, "Nama keluarga adalah York.
Jangan pura-pura mengerti. Kamu telah mengganggu Tuan Zora dengan jarum lagi dan lagi, apa niat burukmu? Aku tidak ingin mengatakannya, tapi tidak mungkin, dia benar-benar menggunakannya. Salah. Harvey York tampak tak berdaya. Hua Zijue, tidak digunakan seperti ini. Tidak cukup bagiku untuk menunjukkan kesalahan tingkat rendah seperti itu. Namun, dia salah dalam beberapa pukulan pertama, apakah dia masih benar dalam beberapa pukulan berikutnya? Ngomong-ngomong, kurasa tidak. Bicara saja. Benar saja, Harvey York tutup mulut. Tian Zora berhasil menekan amarah di hatinya, dengan paksa menodai Cinnabar lagi, dan meletakkannya di tangan kiri dan kaki kiri Marisol Yeager. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4258 kekuatan Marisol Yeager tampaknya telah pulih sedikit, tetapi tubuhnya menggigil. Dia sepertinya merasa sedikit kedinginan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tian Zora sangat puas dengan efek ini, dan kemudian dia mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya, seolah-olah dia akan melakukan sesuatu yang besar. Oke, sekarang aku akan menggunakan trik terakhir. Itu kunci mantranya. Siapa? Tolong keluar, jangan lihat aku membaca mantra di sini. Bagaimanapun, ini adalah milik eksklusif dari teknik Mates Zora kita. Jika seseorang dengan motif tersembunyi mempelajarinya, itu akan merepotkan. Setelah dia selesai berbicara, dia membawa tangannya di punggungnya dalam posisi menyendiri. Tampaknya jika Harvey York tidak pergi, dia tidak akan pernah menyelamatkan orang. Sihir eksklusif. Harvey York mencibir ketika mendengar judul ini. Mates Zora memberitahumu. Bajingan, bisakah kamu juga memanggil nama kakekku? Selain itu, siapa yang memberitahuku tentang teknik eksklusif kami? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Harvey York peduli dengan sikapnya. Singkatnya, aku tidak ingin melihatmu bajingan. Jika kamu tidak keluar, aku tidak akan menyelamatkan orang. Gisela Han juga mencibir dan berkata, Harvey York, kamu hanya pembohong. Kamu menonton di sini, Tuan Tian Zora tidak akan melakukan apa-apa. Karena siapa tahu jika kamu akan mengambil gambar secara diam-diam, dan kemudian menggunakan video untuk menjualnya demi uang. Lagi pula, orang sepertimu bisa melakukan apa saja. Alexa Joyner sedikit mengernyit dan ingin berbicara. Tapi Harvey York melambaikan tangannya, memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara. Setelah itu, dia berkata acuh tak acuh kepada Tian Zora, ketika Anda menggunakan trik terakhir untuk mengubah ki dengan jarum, ingatlah bahwa Anda juga harus menambahkan Cinnabar. Napas yang diubah harus dimasukkan ke dalam tubuh Anda, tidak sembarangan tersebar di udara. Jika tidak, Marisol Yeager bisa mati karena serangan nafasnya. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa menyelamatkan orang, tetapi malah menjadi pembunuh. Untuk sesaat, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dia menatap Harvey York dengan keras kepala, menggertakkan giginya. Dan berkata, bajingan, bagaimana kamu bisa tahu rumus ejaan Mates Zora kami? Bagaimana teknik rahasia leluhur? Sudah kubilang, yang ini kamu harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, retak. Sebelum Tian Zora bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat seseorang melangkah ke koridor pada saat ini. Dan kemudian menamparkan Tian Zora dengan tamparan. Kipas angin di tanah. Tian Zora menjerit dan terbang keluar. Pada saat ini, semua orang melihat dengan jelas bahwa orang yang tiba-tiba muncul itu sebenarnya adalah Mates Zora. Tian Zora menutupi wajahnya saat ini, mendongak untuk melihat orang yang memukulnya, awalnya ingin menjadi gila, tetapi saat dia mengenali kakeknya, dia menggigil. Kakek, bagaimana situasinya? Kenapa kau memukulku? Orang ini harus membayar mahal karena mencuri teknik leluhur Mates Zora kita. Retakan. Mates Zora tidak terbiasa dengan Tian Zora, tetapi menamparkan Tian Zora dengan backhand dan membuat kipas Tian Zora jatuh ke tanah lagi. Seni rahasia leluhur. Kapan aku mengatakan itu? Dan kamu sia-sia, dan kamu berani keluar untuk menyelamatkan orang setelah kamu mempelajari sedikit keterampilan mengeja. Apakah kamu pikir kamu benar-benar memiliki kemampuan? Juga pamer di depan Master York. Apakah kamu takut aku tidak akan kehilangan cukup muka? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4259 pada saat ini, Mates Zora memiliki ekspresi membenci besi dan baja, marah dan marah. Kemudian dia menamparnya lebih dari selusin kali, dan langsung memukuli Tian Zora hingga menjadi kepala babi. Pada akhirnya, Mates Zora menarik kerah Tian Zora dan melemparkannya tepat di depan Harvey York, lalu langsung berlutut. Guru, aku minta maaf. Akulah yang tidak mampu disiplin. Aku juga mengajari binatang kecil ini seni transformasi karakter. Ternyata dia tidak hanya tidak pandai belajar, tetapi juga menyinggungmu. Kamu harus memaafkannya. Tanda seru petik 2. Beri dia kesempatan. Guru. Apakah itu Hugo Yeager atau Tian Zora? Ketika mereka mendengar gelar ini dan melihat Mates Zora berlutut, mereka semua tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Gisela Han bahkan menutup mulutnya rapat-rapat, menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Mates Zora, yang dikenal sebagai Master Feng Shui nomor 1 di Jinling dan memiliki status yang sangat tinggi di dunia Feng Shui di musim panas, akan benar-benar menyebut Harvey York sebagai gurunya.
Jika kalimat ini tersebar, diperkirakan seluruh Jinling akan terguncang. Bajingan kecil, aku akan memberitahumu sekarang. Metode transformasi saya diajarkan kepada saya oleh guru saya. Pada saat ini, mata Zora menamparkan forehand dan backhand-nya beberapa kali, menyebabkan Tian Zora pusing dan matanya melebar. Ambil Venus. Tuan Muda York bukan hanya guruku, tetapi juga kakekmu. Kamu telah melakukan kejahatan berikut dan sombong, jadi mengapa kamu tidak segera meminta maaf? Mata Zora mendengar bahwa cucunya yang tidak berpendidikan datang untuk menunjukkan gambar kepada Marisol Yeager, jadi dia pertama kali berlari ke sini, dia takut cucunya akan menyebabkan kematian. Akibatnya, dia mengetahui bahwa cucunya yang tidak kompeten, tidak hanya merasa benar sendiri, tetapi juga ingin memfitnah Harvey York karena mencuri chemistry. Adegan ini hampir membuat mata Zora mati. Cucu ini benar-benar sombong, dia keterbelakangan mental. Tidakkah dia tahu bahwa melakukan ini akan menghancurkan ketenaran mata Zora? Dan Hugo Yeager bereaksi, dia memandang Harvey York dengan penuh semangat, matanya panas dan ekspresinya bersemangat. Dia bisa mengerti bahwa Harvey York jelas merupakan orang yang cakap. Diperkirakan hanya Harvey York yang bisa menyelamatkan cucunya. Jadi dia akan memegang paha Harvey York dengan erat. Oke, Zhang tua, hampir selesai. Harvey York melihat pemandangan ini, tersenyum ringan dan berkata dengan wajah ramah. Puluhan tamparan akan berhasil, tetapi jika Anda menamparkan terlalu banyak, apa yang akan Anda lakukan? Mata Zora hampir berhenti, tetapi ketika dia mendengar Harvey York mengatakan lusinan tamparan akan dilakukan, dia langsung menggigil. Saat berikutnya, dia melemparkan serangkaian tamparan, langsung menamparkan wajah Tian Zora yang bengkak seperti kepala babi. Kakek, aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Setelah menghindar beberapa saat, Tian Zora tidak tahan lagi dihajar. Pada saat ini, dia hanya bisa memanjat tepat di depan Harvey York, dan langsung berlutut. Aku yang tidak punya mata, aku yang tidak kompeten. Aku tidak akan pernah berani lagi. Pada saat ini, Tian Zora penuh dengan ketakutan dan keluhan. Bukankah dia di sini hanya untuk berpura-pura? Bukankah itu hanya untuk pamer? Pada akhirnya, dia benar-benar bertemu kakeknya. Apakah Anda masih ingin meninju wajah kakek Anda? Pada saat ini, Tian Zora penuh dengan penyesalan. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengakui kesalahannya, kakeknya pasti akan memukulinya menjadi kepala babi. Bahkan ia akan langsung menghapus kultivasinya sendiri, sehingga ia tidak bisa lagi berkecimpung di bidang fisiognomi Feng Shui. Bagaimanapun, sebagai seorang ahli Feng Shui, Tian Zora tahu pentingnya mantra ini. Bagi mata Zora, ini lebih penting daripada hidupnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4260 Gisela Han melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, kelopak matanya melonjak, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Menantu dari pintu ke pintu yang tidak dia sukai, sebenarnya begitu kuat. Dan pria yang dia andalkan benar-benar berlutut di depannya dan menamparkan dirinya sendiri. Ini, memikirkan ini, Gisela Han mau tak mau bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bangunlah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Melihat sikap mata Zora dan Tian Zora, Harvey York tidak terus menahannya, tetapi secara pribadi maju ke depan untuk membantu orang tersebut berdiri. Hanya saja kamu harus ingat di masa depan. Kami belajar fisiognomi Feng Shui, bukan untuk pamer, atau untuk berpura-pura. Jika saya tidak kebetulan berada di sana hari ini, dengan kemampuan Tian Zora, saya khawatir Marisol Yeager harus menutup telepon jika dia tidak hati-hati. Tian Zora terus menganggukkan kepalanya saat ini, dan berkata, dimengerti, saya mengerti, terima kasih atas ajaran Anda. Mulai sekarang, aku pasti akan mengingat masalah ini, simpan di hatiku. Harvey York mengabaikan Tian Zora yang sedang berlutut di tanah. Berbalik dan menatap mata Zora, dia berkata dengan enteng, kata formula transformasi memang bisa digunakan untuk menghilangkan roh jahat dan nasib buruk di tubuh Marisol Yeager. Tapi paling-paling ini bisa menyelesaikan masalah seluruh tubuhnya yang sakit dan lemah, tidak ada cara untuk membuat mata gandanya kembali. Ini seperti perahu kecil. Kalau mau berjalan stabil, di satu sisi harus tenang, di sisi lain perlu kualitas perahu yang cukup baik untuk bisa berlayar jauh. Setelah mengatakan ini, Harvey York menarik napas dalam-dalam. Berkata, jadi Hua Zijue dapat memecahkan beberapa masalah Marisol Yeager, tetapi itu tidak dapat menyelesaikan semua masalahnya. Bahkan Hua Zijue tidak bisa menyelesaikannya. Mata Zora tampak terkejut. Saya pikir dengan metode Anda, Guru, saya bisa menyelamatkan Marisol Yeager. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, untuk menyelamatkan Marisol Yeager, Anda benar-benar perlu menggunakan Hua Zijue, tetapi selain Hua Zijue, Anda masih perlu menggunakan formula kata kembali. Mendengar kata-kata percaya diri Harvey York, Hugo Yeager terkejut, dan kemudian berlutut dengan pop. Hugo Yeager mendesak Master York untuk mengambil tindakan. Di mata Marisol Yeager, yang tidak bisa melihat apa-apa, ada secercah harapan saat ini. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, pakai cinabar, kuas tulis, dan jarum perak. Hugo Yeager buru-buru mengeluarkan semua barang miliknya dan meletakkannya di depan Harvey York dengan hormat.
Harvey York menyentuh cinabar kecil dengan jarum perak, dan kemudian mendarat di alis Marisol Yeager, ujung hidungnya, pelipis kirinya, pergelangan tangannya, dan lututnya. Kemudian dia mengambil kuas, mencelupkan sedikit cinabar, dan perlahan mengoleskannya ke mata Marisol Yeager. Kemudian, Harvey York meremas tangan kanannya, dan cinabar hidup dari udara tipis. Pada saat yang sama ketika Hua Zijue diaktifkan, Zijue yang kembali diaktifkan pada saat yang sama. Api samar mulai menyebar, dan kemudian satu demi satu ki hitam menyebar dari cinabar. Harvey York menarik napas dalam-dalam dan langsung menelan udara hitam. Menelan ki jahat. Seseorang benar-benar bisa melakukannya. Hugo Yagar dan mata Zora keduanya tersentak, dan wajah mereka sangat jelek saat ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa adegan seperti itu akan muncul. Alexa Joyner, yang selalu yakin dengan metode Harvey York, juga sedikit terkejut saat ini. Tian Zora baru saja menerimanya secara lisan, tetapi sekarang melihat adegan ini, dia benar-benar yakin. Di matanya, orang-orang seperti Harvey York adalah orang-orang yang layak untuk diikuti oleh Tian Zora. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4261, Ses. Dalam 10 menit, ki hitam yang menyebar dari tubuh Marisol Yeager menghilang seketika. Harvey York menjentikkan jarinya, berjalan keluar dari jarak tertentu, dan udara hitam menyembur keluar. Setelah ki hitam menghilang di udara, Harvey York berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, hanya beberapa menit pemanasan, Nona Yeager akan bisa mendapatkan kembali penglihatan dan kekuatannya. Bang! Pada saat ini, Gisela Han memberikan tangan mendorong Harvey York pergi, dia bergegas di depan Marisol Yeager, mencoba menghapus cinabar dari tubuhnya. Tidak, aku tidak bisa menyimpannya. Retakan, Alexa Joyner yang sudah dipersiapkan sejak lama langsung menamparkan wajah Gisela Han. Gisela Han berteriak dan terbang keluar. Tetapi segera dia menutupi wajahnya dan bangkit lagi, dan berkata dengan keras, sesuatu akan terjadi, sesuatu akan terjadi. Kamu harus menghapus cinabar itu. Retakan, Hugo Yagar juga melangkah maju pada saat ini, dan kemudian tamparan keras dilempar. Gisela Han terbang lagi. Paman tua, mengapa kamu memukulku? Wajah Gisela Han penuh dengan keengganan. Aku melakukannya demi adikku. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia memperlakukan adikku, itu akan menyakiti adikku. Dia tahu bahwa situasinya sudah berakhir sekarang, tetapi dia benar-benar tidak mau. 100 juta rumah leluhur. Betapa kerennya dia jika dia bisa mendapatkannya. Meskipun dia adalah wanita muda dari grup Zongtian, dia tidak punya banyak uang. 100 juta uang tunai di luar jangkauannya. Awalnya, apakah itu orang yang dia undang untuk menyelamatkan Marisol Yeager, atau Marisol Yeager meninggal begitu saja, rumah itu pada akhirnya akan jatuh ke tangannya. Tapi tak disangka, Harvey York, si brengsek, muncul lagi. Ini disebut membunuh Cheng Yaojin di tengah jalan. Jika Harvey York menyelamatkan Marisol Yeager, dia tidak akan punya kesempatan. Gisela Han tidak bisa menerima bahwa usahanya sia-sia. Apakah kamu benar-benar berpikir aku sudah tua dan bingung? Pada saat ini, Hugo Yagar mencibir. Apa yang kamu pikirkan, bisakah Marisol dan aku tidak jelas? Selama kamu melakukannya untuk kebaikan kami sendiri dan tidak bermain terlalu banyak, kami tidak akan repot-repot mengeksposmu. Lagi pula, kau dan kita berhubungan. Tapi kamu hari ini, itu terlalu tak tahu malu. Kupikir kau hanya merencanakan rumahku, dan aku tidak repot-repot memperhatikanmu. Tapi aku tidak menyangka kamu bahkan peduli dengan kehidupan sepupumu demi rumah ini. Pada saat ini, Hugo Yagar langsung merobek wajahnya. Tidak apa-apa menjadi munafik dan serakah akan uang, tetapi Anda memiliki pikiran yang jahat, jadi jangan salahkan saya karena tidak mengenali kerabat Anda. Wajah Gisela Han langsung gelap dan sangat jelek. Dia tidak berharap pikirannya sendiri terlihat. Dan Tian Zora juga mengambil kesempatan untuk jatuh ke dalam perangkap pada saat ini, kakek, ini wanita ini, dia meminta saya untuk menunjukkan gambar kepada Marisol Yeager. Dia berkata, jika dia bisa menyelamatkan Kian, berikan dia rumah dan dia akan menemaniku selama setahun. Aku tidak bisa menyimpannya. Jika dia menjawab, dia telah meninggalkan kesan yang baik pada Tuan Yeager. Dia bisa menemaniku selama sebulan untuk menebusnya. Kakek, ini bukan salahku, Jalang ini yang merayuku. Mata Zora bergidik mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan kipas Tian Zora ke tanah, menggertakkan giginya dan berkata, hal yang tidak berguna. Untuk seorang wanita, atau wanita yang terbaik, untuk menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Pergilah. Segera. Pergi dari sini sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Mata Zora menendang orang itu saat dia berbicara. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4262 Hugo Yagar menatap dingin Gisela Han dengan wajah pucat, dan berkata dengan dingin, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Kamu tidak perlu memikirkan rumah ini. Karena hari ini, aku akan memberikannya kepada Tuan Muda York. Tidak, tidak Gisela Han tidak bisa menerimanya sama sekali. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku kerabatmu. Harvey York adalah orang luar. Mengapa memberikan rumah itu kepada orang luar?
Aku tidak menerimanya. Kau tidak menerimanya. Hugo Yar mendengus dingin. Saya senang, saya akan memberikan rumah itu kepada siapapun yang saya inginkan. Gisela Han masih berteriak dengan enggan, kamu tidak bisa melakukan ini. Nama keluarga York tidak tahu Feng Shui sama sekali. Dia tidak bisa menyelamatkan Marisol, tidak, itu mungkin. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan matanya penuh dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Karena pada saat ini, Marisol Yeager benar-benar berdiri perlahan, dan mata yang tumpul dan kosong menjadi sangat gesit pada saat ini. Saya dapat melihatnya. Aku benar-benar bisa melihatnya. Marisol Yeager menangis kegirangan, suaranya bergetar. Dia pikir dia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kegelapan. Tapi saya tidak bisa memikirkan gunung dan sungai, tidak ada keraguan, dan akan ada desa lain. Jangan gunakan matamu dulu. Harvey York tersenyum kecil. Untuk beberapa hari ke depan, kamu akan beristirahat di kursi roda seperti biasa. Minta kakekmu untuk membelikanmu obat tetes mata untuk digunakan, dan makan lebih banyak makanan bergizi. Setelah 3 hari, kamu akan dapat pulih. Ini bisnis seperti biasa. Mengenai fisiognomi Feng Shui Anda, selama tidak terlalu canggih, Anda masih bisa menggunakannya. Adapun yang tingkat lanjut, tunggu sampai kamu benar-benar pulih. Mendengar kata-kata Harvey York, Marisol Yeager, es mata yang indah semuanya memiliki warna yang berbeda. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York tidak hanya bisa menyelamatkan matanya sendiri. Yang paling penting adalah Harvey York benar-benar dapat membiarkan dirinya terus menggunakan fisiognomi Feng Shui. Metode semacam ini bisa disebut luar biasa, penciptaan dunia. Pada saat ini, Marisol Yeager menyipitkan mata ke Harvey York, dan memiliki kesan yang lebih baik dari tuan ini. Dan Alexa Joyner secara naluriah meraih lengan Harvey York dengan tatapan waspada. Dia tidak berharap sama sekali bahwa dia akan memiliki satu pesaing lagi. Melihat Marisol Yeager pulih seperti sebelumnya, Gisela Han menggigit giginya dan melarikan diri dengan putus asa. Dia tahu betul bahwa jika dia terus tinggal di sini, dia tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Hanya saja Harvey York berbicara ringan begitu dia berjalan lebih dari 10 meter. Ngomong-ngomong, bantu aku dengan kata untuk kakakmu yang tidak memiliki mata panjang. Jika dia berani terus melecehkan adik iparku. Kalau begitu aku akan melihatnya sekali dan menginjaknya sekali. Mendengar kata-kata Harvey York, Gisela Han sedikit dia menggertakkan giginya, lalu berbisik, York, jangan sombong. Grup Zongtian kami tidak akan membiarkanmu pergi. Dia pergi dengan ekspresi malu dan marah saat dia berbicara. Harvey York tampak tenang, selama saudara-saudara Han berani memukul Cynthia Zimmer, maka dia bisa menginjak-injak orang-orang ini sampai mati dalam hitungan menit. Adapun grup Zongtian, dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Pada saat ini, Hugo Yar juga bereaksi. Dia bergegas di depan Harvey York dan berkata dengan keras, Tuan Muda York, saya tidak berani melupakan rahmat penyembuhan. Bagaimana kita bisa mengungkapkan rasa terima kasih kita untuk sebuah rumah? Aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, kamu adalah guruku. Di masa depan, jika guru memiliki perintah, saya akan naik ke Gunung Pedang dan turun ke Lautan Api, dan saya tidak akan mengatakan apa-apa. Itu suara jatuh, dan Hugo Yar langsung berlutut di tanah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4263 melihat adegan ini, Harvey York merasa tercengang untuk sementara waktu. Saya datang untuk berbelanja sendiri. Bukan untuk magang. Yang bisa saya katakan adalah, orang ini semakin tua. Dalam beberapa hari berikutnya, Harvey York mulai sibuk. Hugo Yagar memindahkan rumah itu atas nama Harvey York, dan masih menolak menerima 100 juta yuan dari Harvey York. Dia membuka guru dan menutup guru, tetapi dia menolak untuk menerima uang. Harvey York tidak berdaya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Dia benar-benar menyegel Yeager sebagai siswa, dan omong-omong, memberikan formula pembayaran, kitab perubahan, kepadanya, yang dianggap sebagai hubungan guru-murid yang nyata. Hugo Yagar seperti harta karun, dan memutuskan untuk berhenti membantu orang melihat gambar untuk saat ini, tetapi untuk mempraktikkan formula pembayaran ini. Dan Mates Zora juga mengambil kesempatan ini untuk tinggal di Jifutang, dan setelah Harvey York kembali menginstruksikannya untuk berubah menjadi kata-kata, dia berlari mundur dengan penuh semangat. Dengan cara ini, dua ahli Feng Shui di Jinling mundur satu demi satu. Semalam, banyak keluarga besar di Jinling bahkan tidak dapat menemukan siapapun untuk melihat foto-foto itu. Dalam beberapa hari ke depan, Marisol Yeager juga pulih, keterampilan fisiognomi Feng Shui-nya sangat bagus, dan bakatnya luar biasa. Jadi Harvey York tidak menyembunyikannya, tapi mengajarinya banyak hal. Yang paling penting adalah memberitahunya cara memandang Feng Shui dan Yang. Harvey York berencana untuk melatih Marisol Yeager menjadi orang tingkat master yang bisa mengawasi Yang Zai, dan kemudian mengirimnya ke Jinling Real Estate. Dalam hal ini, bahkan jika Jinling Real Estate tidak memiliki kursi sendiri di masa depan, tidak akan pernah ada kesalahan dalam memperoleh tanah. Hanya bisa dikatakan bahwa Harvey York juga seorang ahli strategi dan memiliki strategi yang jauh jangkauannya. Selama proses ini, banyak orang datang ke Jifutang untuk meminta heksagram.
Kecuali beberapa yang sangat istimewa, kebanyakan dari mereka adalah masalah kecil seperti datang ke hari baik untuk melihat feng shui rumah. Setelah menonton sebentar, Harvey York meminta Mates Zora untuk mentransfer Tian Zora karena dia memiliki banyak hal. Di satu sisi, itu dapat dianggap memungkinkan dia untuk menebus kekurangannya, dan di sisi lain, itu dapat dianggap sebagai sekolah ujian alternatif. Setelah menangani masalah ini, Harvey York juga meminta Sean Gao untuk mengirim beberapa tim dekorasi dan meminta mereka untuk memperbaiki Aula Jifu. Meskipun Evergreen Capital tidak berspesialisasi dalam konstruksi, ia memiliki banyak talenta karena ada begitu banyak industri yang terlibat. Segera setelah Sean Gao menerima panggilan tersebut, dia secara pribadi membawa beberapa desainer ke lokasi untuk mendesain, dan berusaha untuk membuat koleksi aula berkah ini lebih mewah berdasarkan mempertahankan gaya asli bangunan. Segera, lusinan pekerja renovasi masuk, bekerja dengan lancar. Untuk menunjukkan kebaikannya, Sean Gao juga membawa helm pengaman putih untuk mengawasi pekerjaan, dan muncul hampir setiap hari. Wow, sore ini, Harvey York dan Sean Gao sedang mempelajari masalah pemotongan marmer di lobi. Tetapi pada saat ini, sebuah kendaraan komersial Buick putih melaju. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan 7 atau 8 pria dan wanita berjalan turun, semuanya dengan ekspresi flamboyan di wajah mereka. Wanita menawan di depan mendengus dingin dan menendang sepatu hak tingginya langsung di konter, siapa yang bertanggung jawab. Keluar dan bicara padaku. Dan teman-temannya mencibir dan menendang bahan dekorasi di tanah. Masing-masing sangat bangga. Mata Sean Gao dingin, dan dia akan memanggil seseorang, tetapi Harvey York melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia tenang, lalu berjalan ke wanita yang menawan itu, dan berkata dengan ringan, "Saya pemilik Jifu Tang Sun Pavilion, apakah ada sesuatu?" Wanita menawan setelah melihat ke atas dan ke bawah Harvey York sejenak, dia mencibir, "Nama saya Lily Hansley, saya Direktur Lins Building Materials. Apakah Anda mendapatkan persetujuan saya untuk mendekorasi di sini?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4264, dengan persetujuanmu. Harvey York tersenyum. Bahan bangunan Yulin hanyalah perusahaan bahan bangunan, ada apa? Anda memperlakukan diri sendiri sebagai pemerintah. Sangat lunak. Lancang. Lily Hansley berteriak marah. Apakah kamu tidak tahu aturan bagian ini? Bagian ini, semua dekorasi dan transportasi, semuanya dikontrak oleh bahan bangunan Lin kami. Siapapun yang ingin mendekorasi harus mendapat persetujuan kami. Dengan persetujuan kami, jika Anda membeli bahan bangunan dan dekorasi tanpa izin, Anda harus menerima hukuman kami. Apakah Anda mengerti? Setelah mengatakan itu, Lily Hansley mengetuk pintu meja dengan ekspresi arogan. Harvey York berkata dengan ringan, "Saya tidak mengerti, apa hubungannya dengan Anda ketika saya mendekorasi milik saya?" Lily Hansley mencibir, "Wah, apakah kamu benar-benar tidak mengerti, atau apakah kamu berpura-pura tidak mengerti? Aku sudah mengatakannya dengan belak-belakan. Saya ingin merenovasi situs kami. Entah Anda harus membeli bahan bangunan dari kami dan mendapatkan persetujuan kami sebelum memulai konstruksi. Atau kamu harus membayar denda 1 juta. Dua cara, kamu pilih." Saat berbicara, Lily Hansley juga meminta rekannya untuk melemparkan daftar harga bahan bangunan ke Harvey York. Harvey York meliriknya dan berkata dengan ringan, "Barang-barangmu terlalu mahal, lebih dari 10 kali lebih mahal daripada yang aku beli di pasar bahan bangunan, jadi aku tidak menginginkannya. Juga, aku tidak akan membayar apa yang disebut denda. Tolong, kamu tidak diterima di sini. Yoho, aku tidak berharap bertemu seseorang yang tidak memiliki mata hari ini." Lily Hansley mencibir. "Kamu tidak membeli bahan bangunan, dan kamu tidak menerima hukuman. Sepertinya Anda telah memakan nyali hati beruang dan macan tutul. Apakah Anda tahu apa konsekuensinya jika Anda mengatakan hal seperti itu?" Harvey York berkata dengan penuh minat, "Saya benar-benar ingin tahu apa konsekuensinya. Sederhana, aku akan membiarkan seseorang menghancurkan tokomu." Lily Hansley mencibir, dengan tatapan menghina. "Dan mulai sekarang, restoran Jepangmu tidak bisa terus buka." Harvey York tersenyum dan berkata ringan, "Apa? Itu tidak akan lunak, itu akan sulit." Lily Hansley tersenyum tanpa komitmen, dan berkata dengan dingin, "Jangan bicara omong kosong, tanda tangani kontrak dan pergi ke kami untuk mendapatkan barangnya. Atau bayar denda sebesar 1 juta. Jika kamu tidak memilih keduanya, aku akan mulai menghancurkan toko itu. Kamu harus percaya padaku, aku menghancurkannya. Tidak ada yang salah dengan tokomu." Sambil berbicara, Lily Hansley memberi isyarat kepada seorang pria untuk melemparkan setumpuk dokumen di depan Harvey York dan meminta Harvey York untuk menandatangani. Pada saat yang sama, wajah cantik Lily Hansley terangkat, dan wajahnya penuh arogansi, isyarat bahwa dia merasa bahwa Harvey York tidak akan berani menjadi bodoh. Kaca, Harvey York mengambil kontrak itu, dan bahkan tanpa melihatnya, merobeknya dan melemparkannya ke tanah. Lalu dia berkata ringan, "Keluar dari sini saat aku dalam suasana hati yang baik, jika tidak maka akan terlambat." Senyum di wajah Lily Hansley sedikit kental, dan kemudian dia berkata dengan dingin, "Wah, aku akan segera marah." Seorang pelayan di belakangnya bahkan mencibir, "Oke,
Kamu berani merobek kontrak kami, kamu mati. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, sepupu, bawa seseorang ke sini untuk menghancurkan restoran Jepang, ada pria yang tidak memiliki mata panjang. Mendengar kata-kata bawahan ini, senyum Lily Hansley menjadi lebih dingin. Dia melingkarkan lengannya di dadanya, menyipitkan mata ke Harvey York, dan mencibir, sekarang ambil 1 juta, dan banyak lagi. Dapat diselesaikan, jika tidak, Anda akan benar-benar bermasalah dalam beberapa saat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4265 Harvey York tersenyum tanpa komitmen, tidak apa-apa, saya belum melihat sebagian besar dunia. Saya terutama ingin melihat hari ini, siapa yang akan berani menghancurkan paviliun Jepangku. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya. Tanda seru petik 2, Lily Hansley mencibir dan berhenti membujuk. Tak lama kemudian, terdengar suara mesin mobil. Kemudian, terdengar suara yang sangat arogan. Bajingan, beraninya kau menggertak jam tanganku yang lama. Beraninya kau membuat masalah dengan jam tanganku yang lama. Tanda tanya petik 2. Ada begitu banyak orang yang tidak takut mati hari ini. Detik berikutnya, seseorang menendang pintu van hingga terbuka. Wah, jelaskan, siapa kamu? Saya tidak pernah menggertak orang dengan tidak ada latar belakang. Seorang pria muda yang mengenakan kacamata hitam berjalan keluar, diikuti oleh 7 atau 8 orang yang merendahkan di belakangnya. Pria muda yang memimpin mencibir, apakah Anda tahu siapa Lao Su itu? Saya pria tampan yang baru. Kakak laki-laki tertuaku adalah Daniel Oval yang baru dan tampan. Jika kamu menyinggung pria tampan baru kami, kamu akan mati dengan menyedihkan. Kuharap namamu bisa membuatku sedikit cemburu, jika tidak, kamu akan mati saja. Lily Hansley mencibir pada Harvey York ketika dia mendengar ini, dan berkata, ini sudah berakhir, tampaknya Anda benar-benar sudah berakhir. Pelatih baru, Daniel Oval. Harvey York tersenyum ringan, bahkan tanpa memandang pemuda yang memakai kacamata hitam. Apakah Anda ingin tahu nama saya? Saya dapat memberitahu Anda, nama saya Harvey York. Craig, mendengar ini, pemuda berkacamata tersandung dan jatuh ke tanah. Kemudian dia bangkit dengan gemetar dan berkata dengan suara gemetar, York 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 York. Tuan Muda York. Melihat wajah Harvey York dengan jelas, di mata Lily Hansley yang tidak bisa dipercaya. Dan lain-lain, dia melihat baru saja, semua orang yang seperti 2 atau 5 juta sapi semua berlutut dengan pop. Betapa sombongnya orang-orang besar di Jalan Jinling sekarang, betapa takutnya mereka sekarang. Harvey York memandang pria berkacamata yang memimpin sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, ya, saya Harvey York, Tuan York di mulut Anda. Beberapa kakak laki-laki, saya tidak tahu bagaimana pelatih baru Anda akan berurusan denganku. Kalian sangat baik di luar, apakah Daniel Oval tahu? Tuan Muda York, saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Salah paham, semua ini salah paham. Harvey York berkata ringan, salah paham. Membawa sekelompok orang untuk menginjakku disebut salah paham. Tuan Muda York, ini benar-benar salah paham, kami di sini bukan untuk menginjak saya. Manusia, kami mendengar bahwa Anda sedang merenovasi, dan ada kekurangan batu bata di sini. Kami di sini untuk membantu. Pria berkacamata itu memaksakan senyum dan membuka mulutnya. Betulkah? Harvey York melangkah maju dan melepas kacamata hitam di wajah pria berkacamata itu, yang merupakan pengikut kecil Daniel Oval. Harvey York mengulurkan tangan dan bertepuk tangan di wajahnya, dan berkata dengan ringan, ya, Anda tahu bahwa saya kekurangan staf. Toilet di gedung Jepang perlu didekorasi ulang. Tolong bersihkan dengan benar. Kerja keras, aku akan mengemas makanan dan penginapan, kapan toilet baruku akan dipasang, dan kapan kamu akan kembali. Sisi Daniel Oval, izinkan saya menjelaskan. Apakah ada masalah? Harvey York tersenyum dan menunjuk sebuah toilet umum di kejauhan. Melihat toilet tua yang bau dari beberapa dekade yang lalu, pria berkacamata itu hampir menangis. Namun, dia masih menepuk dadanya, Tuan Muda York, jangan khawatir. Kami tidak akan kehilangan wajah pelatih baru. Ayo pergi, saudara-saudara, keluarkan kotoran besar itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4266 melihat sekelompok preman tampan baru. Pada saat ini, mereka berlari dengan agresif untuk menggali toilet. Pada saat ini, Lily Hansley dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak bisa menerimanya sama sekali. Pelatih baru itu seperti sampah di depan Harvey York. Iya, pekerja gratis yang Anda berikan kepada saya benar-benar bagus. Harvey York tersenyum. Apakah ada orang lain? Apakah Anda ingin memanggil kami bersama? Aku masih kekurangan orang di sini. Lily Hansley dan yang lainnya sebenarnya tidak bodoh, bagaimana mungkin mereka tidak melihat dari adegan ini bahwa identitas Harvey York sangat luar biasa. Jadi ketika mereka mendengar kata-kata Harvey York, mereka semua diam-diam menggertakkan gigi, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Dan Lily Hansley menatap Harvey York dalam-dalam, lalu melambai, pergi. 7 atau 8 orang akan berbalik dan pergi. Apa masalahnya? Menurutmu di mana aku di sini?
Kemari untuk menakutiku, mengganggu jadwal konstruksiku, dan pergi setelah memamerkan gengsiku. Kamu memperlakukanku seperti adonan, apakah kamu bermain-main denganku? Harvey York tersenyum ringan. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Lily Hansley menggertakkan giginya. Pergi ke sana, ambil 3 hari omong kosong, dan masalah ini selesai. Saya seorang pembicara yang baik, saya memiliki semua makanan dan penginapan, dan saya dapat bekerja selama 16 jam sehari. Harvey York tersenyum. Mendengar ini, Lily Hansley yang terobsesi dengan kebersihan hampir menangis. Pada saat ini, dia menatap Harvey York, dan berkata dengan tajam, "Bajingan, jangan berpikir bahwa kamu bisa membuatku takut Lily Hansley jika kamu menakuti beberapa penjahat di jalan. Saya dari bahan bangunan Lin. Aku bilang, kamu yang paling baik, ayo kita pergi sekarang. Kalau tidak, kamu mungkin tidak bisa menanggung konsekuensinya." Konsekuensinya? Harvey York tersenyum dan melambaikan tangannya. Saya melihat Sean Gao, yang sudah siap untuk waktu yang lama, berjalan ke depan dengan beberapa orang, dan menghancurkan mobil komersial dengan palu. "Bajingan, beraninya kau. Kami, Matteo Oliveira, Tuan Muda Lin tidak akan membiarkanmu pergi." Meskipun Lily Hansley terkejut, dia masih menggertakkan giginya dan mengancam. "Tuan Oliveira, menakutkan." Harvey York tersenyum sedikit, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Matteo Oliveira, datang dan pindahkan batu bata untukku." Lily Hansley mencemooh kata-kata Harvey York, berpikir bahwa orang ini hanya berpura-pura. Seseorang yang membuka museum Jepang dapat membiarkan orang besar seperti Matteo Oliveira datang untuk memindahkan batu bata. Mimpikan itu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda mampu? Alhasil, dalam waktu 10 menit, sebuah Mercedes-Benz Big G meraung dan berhenti di pintu masuk Jifutang. Ketika pintu mobil terbuka, saya melihat Matteo Oliveira bergegas mendekat dan merangkak, dan berkata dengan keras, "Tuan Muda York, apakah Anda membutuhkan saya untuk memindahkan batu bata? Jangan bicara tentang memindahkan batu bata, saya akan melakukannya jika Anda membiarkannya." Saya memilih omong kosong besar. Mendengar kata-kata Matteo Oliveira, kelompok Lily Hansley tercengang dan tidak bisa berbicara lama. Sebuah badai berlalu. Namun, kelompok Lily Hansley harus pergi ke toilet untuk membantu, yang dianggap sebagai penggunaan terbaik dari segalanya. Harvey York tidak repot-repot mengatakan apapun kepada Matteo Oliveira, tetapi pria ini mengenakan topi merahnya dan mulai bekerja. Di pihak Harvey York, ia menemukan waktu untuk membantu Sean Gao memulihkan kesuburannya dengan kembalinya kata-kata. Pada hari kedua pengambilan gambar Harvey York, Sean Gao berterima kasih kepada Dade, jelas dia tahu efeknya tadi malam. Dan adegan ini membuat Tian Zora sangat mengaguminya sehingga dia menjadi lebih aktif di aula. Saya hanya berharap Harvey York bisa membawanya terbang dengan baik. Harvey York juga memberikan beberapa petunjuk serius. Segera, Tian Zora Feng Shui telah membuat kemajuan besar, dan dia dapat dianggap sebagai seorang pemimpin. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4267. Setelah membiarkan Tian bertanggung jawab atas duduk di aula, Harvey York banyak bersantai, dan siap untuk mulai berpikir tentang bagaimana untuk menarik aula umur panjang. Namun, ketika Harvey York menuangkan beberapa cangkir teh, dia melihat Carl Carson berjalan cepat dengan 2 orang. Jika dicermati, jelas bahwa Santiago Luo dan Devora Oliveira adalah pasangan yang seharusnya membuat orang betah. Harvey York mengundang ketiganya ke paviliun tempat Marisol Yeager suka duduk sebelumnya. Setelah menuangkan secangkir teh untuk mereka, Harvey York bertanya sambil tersenyum, "Tuan Muda Kuesadao dan wajah Nyonya Luo sangat jelek, apakah ini yang terjadi?" Carl Carson di samping berlutut dengan "Let," dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Muda York, aku minta maaf untukmu." Harvey York buru-buru membantunya berdiri, mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang terjadi? Anda membutuhkan Anda bertiga untuk berkumpul." Lagi pula, Harvey York masih merasa aneh dengan kombinasi ketiga orang ini. Ini bukan tentang Carl Carson, ini terutama karena saya menggunakan orang yang salah. Devora Oliveira, yang anggun dan berbudi luhur, memberikan senyum masam pada saat ini. Setelah Jinling Real Estate memecat mantan pacar Carl Carson, wanita itu benar-benar mengabaikan etika profesionalnya dan menjual semua informasi yang dia miliki tentang Jinling Real Estate kepada pesaing kami. Kami untuk menurunkan harga. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa Renata Barbosa benar-benar terhubung dengan karyawan kami sebelumnya. Ketua ahli Feng Shui telah memperoleh semua gambar desain perumahan komersial kami sebelumnya. Fitur terbesar dari Jinling Real Estate kami adalah bahwa perumahan komersial itu praktis, berorientasi baik, dan berukuran kecil. Yang terpenting adalah plot yang kita pilih dan masa depan. Plot yang akan dipilih semuanya adalah harta Feng Shui. Tapi setelah Renata Barbosa menjual semua bahan ini, pesaing kami telah menaikkan harga plot yang kami pilih sebelumnya. Ini berarti bahwa kita sekarang berada dalam dilema. Terus gunakan harga tanah yang dipilih sebelumnya. Biaya tanah akan sangat tinggi, dan dalam hal harga rumah saat ini di Jinling, kita mungkin kehilangan segalanya. Pemilihan ulang bidang tanah juga sangat berisiko.
Sangat bagus, sangat sulit untuk menemukan bidang serupa di Jinling sekarang. Sederhananya, real estate Jinling kami sekarang dalam dilema. Jika kamu maju, kamu mungkin kehilangan segalanya. Jika kamu mundur, kamu mungkin dikompetisikan. Lawan benar-benar ditekan. Berbicara tentang ini, wajah Devora Oliveira penuh dengan kesuraman. Meskipun real estate Jinling ini adalah perusahaan yang didirikan olehnya untuk bermain tiket. Tapi masalahnya adalah, dia juga memiliki banyak kerja keras di dalamnya. Selain itu, real estate Jinling diberikan kepada Harvey York sebelumnya, dan sekarang hal besar telah terjadi, yang membuat Devora Oliveira semakin malu. Santiago Luo mengerutkan kening saat ini dan menambahkan, pesaing terbesar kami dari Jinling Real Estate adalah Qin Huai Real Estate. Orang yang bertanggung jawab atas real estate Qin Huai disebut Miguel Quevedo. Saya mendengar bahwa dia memiliki latar belakang yang dalam dan mungkin mencapai langit. Dia ingin mencaplok Jinling Real Estate beberapa kali sebelumnya dan mendapatkan beberapa proyek kami, tetapi setiap kali dia dihancurkan sampai mati oleh Devora Oliveira. Dia juga mempermainkan Jinling Real Estate. Setelah saya melihatnya, dia meninju wajahnya, ini sedikit lebih damai. Tapi saya tidak menyangka bahwa kali ini, dia benar-benar melewati Renata Barbosa dan memperoleh informasi rahasia real estate Jinling kami. Ini setara dengan peta jalan masa depan Jinling Real Estate, yang semuanya ada di tangannya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4268 Harvey York sedikit mengernyit ketika mendengarnya, dan setelah memilah-milahnya, dia berkata, singkatnya, itu adalah kepala geomancer dari Jinling Real Estate kami yang membantu kami memilih plot mana yang akan kami ambil di masa depan, dan ini adalah informasi rahasia. Tapi kali ini, terlepas dari pengungkapan informasi Renata Barbosa, pesaing, seperti Qin Huai Real Estate, mencoba menaikkan harga plot itu, yang secara langsung menempatkan kita dalam dilema. Dan dalam keadaan ini, pengembangan real estate Jinling kami, saya baru saja mengalami hambatan, mungkin itu artinya. Betul sekali. Santiago Luo sedikit mengangguk, matanya agak suram. Ketika saya baru saja datang ke sini, saya secara khusus menyortir seluruh proses. Miguel Quevedo telah dikalahkan oleh kita beberapa kali sebelumnya, dan kali ini, menggunakan gerakan tak tahu malu seperti itu bisa dianggap disengaja. Jika kita tidak hati-hati, kita akan dimakan hidup-hidup olehnya. Harvey York sedikit mengangguk dan bergumam, Miguel Quevedo. Devora Oliveira memandang Harvey York dengan ekspresi malu saat ini, dan berkata dengan nada meminta maaf, saya mendengar desas-desus, kali ini di bawah pimpinan Miguel Quevedo. Para pesaing Jinling Real Estate telah berkumpul bersama. Mereka akan mengambil tanah kami yang telah dipilih sebelumnya dengan harga tinggi, dan kemudian menjualnya dengan setengah harga dari rumah jadi Jinling Real Estate kami. Jika mereka benar-benar pergi ke sini, jika kita melakukan satu trik, rumah kita mungkin tidak akan dijual di masa depan. Meskipun, kita dapat mengandalkan Jinling Bank untuk mengoperasikan satu atau dua, atau kita dapat mengajukan gugatan, tetapi masalahnya adalah, jika kita Jinling Real Estate tidak bisa mendapatkan tanah harta Feng Shui, kemudian setelah semua rumah komersial di tangan adalah dijual, kita akan menghadapi situasi memalukan karena tidak memiliki rumah untuk dijual. Dalam lingkungan pasar seperti itu, hanya perlu 2 atau 3 tahun bagi Jinling Real Estate kami untuk melenyapkan semua orang. Santiago Luo pada saat ini, dia berkata dengan nada meminta maaf, Devora Oliveira tidak bisa tidur di malam hari karena ini. Dia mengatakan bahwa kamulah yang paling menyesal. Saya menyerahkan kekacauan seperti Jinling Real Estate kepada Anda. Ini bukan untuk membalas budi, tetapi untuk menambah masalah bagi Anda. Untuk Santiago Luo dan Devora Oliveira, Jinling Real Estate adalah properti tiket flying. Tidak masalah jika mereka bangkrut, mereka tidak kekurangan uang ini sama sekali. Tapi masalahnya, bagi orang-orang ini, wajah sangat penting. Jika Anda menonton Miguel Quevedo memimpin sekelompok orang untuk mengepung dan menekan Jinling Real Estate dan membuat Jinling Real Estate bangkrut, saya khawatir di masa depan, Santiago Luo dan Devora Oliveira harus dibicarakan kemanapun mereka pergi. Harvey York mendengar prosesnya, dan akhirnya menulis kata, Renata Barbosa, di atas meja dengan teh. Inti masalahnya kali ini terletak pada pengkhianatan Renata Barbosa terhadap real estate Jinling. Adapun intinya, Harvey York meminta Devora Oliveira untuk memecatnya. Meskipun dalam hal perilaku dan karakter Renata Barbosa, bahkan jika itu tidak terjadi, dia akan menjual real estate Jinling cepat atau lambat. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa kemunculan Harvey York telah mempercepat proses ini. Sepertinya aku mulai berhati lembut sekarang. Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan mendesah. Tuan Muda York, serahkan masalah ini padaku, aku akan mencari tahu Renata Barbosa, dan aku akan membiarkannya menjelaskan kepada semua orang. Carl Carson berkata dengan gigi terkatup. Selama kita menjatuhkannya, kita akan memiliki bukti. Jika kita pergi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan, kita tidak akan kalah. Harvey York berkata dengan enteng, jika seseorang seperti dia mengambil uang itu, dia pasti sudah melarikan diri. Dan, bahkan jika itu untuk mendapatkannya kembali, dan itu tidak membantu saat ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 4269, bagaimanapun, hal-hal telah terjadi. Karena Miguel Quevedo telah menaikkan harga plot yang kita pilih sebelumnya, tidak mungkin bagi pemerintah untuk secara sewenang-wenang menurunkan harganya. Harvey York menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Saya hanya akan mengajukan satu pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa menyelesaikan krisis ini sepenuhnya dan membuat konspirasi Miguel Quevedo dan yang lainnya menjadi sia-sia. Meskipun real estate Jinling ini diberikan kepada saya oleh orang lain, masalahnya adalah ini adalah bagian pertama saya di Jinling. Industri. Jadi Harvey York bertekad untuk memperhatikan, atau industri yang baru saja dia peroleh akan bangkrut, betapa buruknya jika mengatakannya. Pertama, Miguel Quevedo dan yang lainnya menghentikan pengepungan real estate Jinling kami, dan pemerintah menutup mata terhadap kenaikan harga ini, lalu semuanya kembali ke titik semula. Devora Oliveira sedang memegang cangkir teh saat ini, tetapi tidak bisa minum apapun. Tapi masalahnya, jalan ini hampir tidak mungkin. Orang seperti Miguel Quevedo akhirnya menemukan kesempatan seperti itu, dan dia tidak akan menyerah bagaimanapun caranya. Kedua, kita harus menemukan cara yang lebih baik sesegera mungkin. Tanah harta Feng Shui, dan bahkan secara langsung mengubah gaya produk real estate Jinling kita, dan merebut pasar dengan produk yang lebih baik. Dengan cara ini, lawan bisa ditinju di udara. Tapi masalahnya adalah inti Jinling sekarang. Plot di daerah itu pada dasarnya memiliki pemilik. Plot yang tersisa tanpa pemilik pada dasarnya di tempat-tempat di mana burung tidak buang air. Sulit juga untuk mengambil jalan kedua. Devora Oliveira sakit kepala yang luar biasa. Tentu saja, Jinling Real Estate juga dapat mengubah strategi grup, seperti membangun resort, hotel, del. Tapi masalahnya, begitu kami mengubah strategi grup, kami akan langsung menyerahkan pasar perumahan komersial. Saya tidak berdamai. Tanda seru petik 2. Setelah mengatakan ini, Devora Oliveira, yang selalu sombong dan arogan, menghela nafas. Temukan plot baru dan ciptakan produk baru. Harvey York merenung. Konsep kelompok sekarang adalah tanah harta karun Feng Shui dan rumah matahari terbaik, kan? Iya, tapi rumah komersial seperti itu memiliki persyaratan yang terlalu tinggi untuk plotnya. Tidak hanya plotnya harus cukup bersih, tapi juga kita harus bergantung pada gunung dan sungai, sehingga kita bisa menjadi rumah yang bagus. Setelah mengatakan itu, Devora Oliveira menghela nafas dan berkata, sayangnya, benar-benar tidak ada tempat yang bagus di Jinling sekarang. Itu tidak masuk akal. Kalau tidak, dengan reputasimu saat ini, Tuan Muda York, selama kamu melihat tempat itu, diperkirakan akan terjual dengan baik. Belum tentu. Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Apakah ada peta Jinling? Saya akan melihat petak-petak yang masih belum dimiliki. Mungkin, saya bisa menemukan beberapa harta Feng Shui yang sesuai dengan filosofi kelompok. Santiago Luo dan Devora Oliveira saling memandang dengan cemas, tetapi dia dengan cepat membawa peta Jinling dan mengitari banyak tempat di dalamnya. Harvey York melihat tempat ini untuk sementara waktu, dan kemudian mendarat di tanah kosong besar di pusat kota. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa tempat ini tidak dimiliki? Melihat Harvey York menunjuk ke tempat itu, Devora Oliveira memikirkannya dan berkata, ini lokasi tempat itu sangat bagus, tetapi ada masalah, yaitu, pemerintah menggunakannya sebagai tempat pembuangan sampah bertahun-tahun yang lalu. Tempat ini bau, dan banyak orang sangat jijik dengannya. Jadi, meski lokasinya bagus, tapi tidak ada pengembang yang tertarik. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4270. Setelah berpikir sejenak, Harvey York mendaratkan jarinya di tempat pembuangan sampah dan berkata dengan suara rendah, ada di sini. Selama kita mengambil tanah ini, real estate Jinling kita pasti akan makmur di masa depan. Jadilah pemangsa di industri real estate Jinling. Melihat Harvey York memesan tempat ini, Santiago Luo tersenyum tak berdaya. Meskipun fisiognomi Feng Shui Harvey York sangat kuat, Santiago Luo tidak berpikir dia melihat betapa kuatnya Yang Sai. Bagaimanapun juga, banyak ahli Feng Shui telah melihat plot ini, dan mereka semua tidak menyukai tempat pembuangan sampah, yang telah menghancurkan Feng Shui. Harvey York melihat sepintas dan siap untuk memilih tempat ini. Pada akhirnya, itu hanya akan membuat Jinling Real Estate lelucon terbesar. Tapi Harvey York sangat baik kepada mereka, jadi Santiago Luo tidak bisa mengatakannya terlalu belak-belakan, itu akan terlalu menamparkan wajah Harvey York. Jadi setelah memikirkannya, dia membuka mulutnya sedikit dan berkata, apa maksudmu dengan buaya besar di industri real estate Jinling? Harvey York berkata dengan ringan, singkatnya, rumah orang lain tidak bisa dijual kecuali rumah kita. Tidak ada orang lain yang bisa menjualnya. Mendengar ini, Santiago Luo tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia diam-diam mengeluh tentang kekacauan Harvey York, bagaimana dia bisa memilih plot dengan tidak bertanggung jawab. Jika Anda ingin menyapu industri real estate di Jinling, bagaimana bisa? Kamu melakukannya dengan tempat pembuangan sampah. Menyapu industri real estate Jinling, ambisi Master York tidak kecil. Devora Oliveira juga sedikit terpana, dan kemudian tertawa sedikit tidak setuju. Seperti suaminya, dia merasa bahwa Harvey York sedang berbicara omong kosong. Lagi pula,
Bahkan produk yang dikembangkan oleh pengembang asing mungkin tidak dapat menyapu industri real estate Jinling. Kata-kata Harvey York terlalu naif. Pada saat ini, Devorah Oliveira sedikit kecewa dengan Harvey York. Lagi pula, dia datang ke Harvey York kali ini untuk melihat apakah Harvey York dapat menggunakan hubungan antara keluarga Jonir yang tersembunyi dan keluarga Jinling Jonir. Tidak heran semua orang bekerja sama untuk melewatinya. Tapi itu sedikit mengecewakan bahwa Harvey York akan melakukannya. Dia melakukan hal seperti itu secara tidak terduga. Tentu saja, Devorah Oliveira hanya memikirkan kata-kata ini di dalam hatinya. Dia tidak berani menyerang Harvey York, tetapi tertawa kecil, "Oke, saya akan kembali lagi nanti dan membiarkan manajemen puncak perusahaan mempelajarinya." Harvey York mengeluarkan kertas, dengan cepat menggambar beberapa tempat di atasnya, dan kemudian berbisik, "Ingat, Anda harus menemukan seseorang yang dapat Anda percaya dan pergi ke tempat kejadian untuk melihat tempat-tempat ini. Saya pikir harus ada sesuatu yang kita inginkan." Oke, melihat kata-kata Harvey York begitu yakin, Devorah Oliveira hanya bisa menyingkirkan kertas itu. Selanjutnya, Santiago Luo dan Devorah Oliveira tidak makan siang di tempat Harvey York, melainkan langsung pergi. Pada pukul 3 sore, Jinling Real Estate, ruang pertemuan eksekutif, memiliki suasana yang khusyuk. Lebih dari selusin eksekutif berkumpul, masing-masing dengan ekspresi kaku. Peta jalan inti kelompok itu bocor, dan plot yang dipilih sebelumnya ditawar dengan jahat, yang berarti bahwa kelompok itu benar-benar sampai pada titik hidup dan mati. Tetapi semua orang berdiskusi untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah sepenuhnya. Devorah Oliveira mengenakan pakaian profesionalnya saat ini, melingkarkan tangannya di dada, dan mengarahkan pandangan dinginnya ke semua orang. Nada suaranya dingin, "Apa? Bukankah semua orang menunjukkan jalan? Mengapa perusahaan menghadapi krisis hidup dan mati sekarang? Tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Saya katakan, siapapun yang bisa menemukan solusi, saya akan memberi hadiah 10 juta. Jika kamu tidak bisa memikirkannya, ayo pergi dari sini." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4271 bagi Devorah Oliveira, meskipun perusahaan Jinling hanyalah tempat bermain tiket, masalahnya Devorah Oliveira tidak ingin Santiago Luo menjadi pembicaraan kelas atas karena kegagalannya. Jadi, apapun yang terjadi, dia tidak ingin Miguel Quevedo menginjak kepalanya. Adapun orang-orang di ruang konferensi, di bawah aura kuat Devorah Oliveira, mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka ingin berdiri dan mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya mereka tidak berani berbicara, dan mereka semua mundur. Devorah Oliveira melirik selusin eksekutif dengan kecewa. Pada hari kerja, para pendukung yang dibayar dengan baik dan murah hati akan menjadi sampah pada saat kritis. Memikirkan hal ini, mata Devorah Oliveira tertuju pada Christian Nodal, konsultan yang baru direkrut perusahaan, kepala ahli Feng Shui. Christian Nodal sangat terkenal di Jinling dan merupakan salah satu ahli Feng Shui yang dapat dibandingkan dengan Mates Zora dan Hugo Yeager. Dalam hal statusnya di sungai dan danau, jika dia dengan santai membantu para pejabat dan bangsawan membaca Feng Shui beberapa kali dalam setahun, dia bisa menjadi makmur dan kaya. Alasan mengapa dia datang ke Jinling Real Estate untuk menjadi kepala ahli Feng Shui adalah karena setelah mantan kepala ahli Feng Shui pergi, tidak ada yang bisa menggantikannya. Keluarga Luo membuat banyak koneksi sebelum mereka mengundang Christian Nodal. Oleh karena itu, meskipun ia bergabung dengan Jinling Real Estate belum lama ini, statusnya sangat terpisah. Pada saat ini, Devorah Oliveira memandang Christian Nodal dengan hormat dan berkata dengan suara rendah, "Penatua Nodal, saya ingin tahu apakah Anda punya ide." "Nyonya Oliveira, bukannya aku tidak ingin membantu, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Harga plot inti yang dapat diambil Jinling telah dinaikkan oleh Qinhuai Real Estate. Kita sekarang dalam dilema, sangat sulit untuk menemukan plot alternatif. Saya tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini, tetapi berjalan di sekitar Jinling beberapa kali dengan kompas. Tapi sebenarnya tidak ada plot yang cocok." Setelah mengatakan ini, Christian Nodal tampak menyesal dan merasa sangat bersalah. Bagaimanapun, gajinya sangat tinggi, tetapi dia tidak bisa memikirkan apapun selain tidak bisa melakukan apapun untuk Jinling Real Estate. Saat ini, kita hanya bisa merencanakan yang terburuk. Setelah kita menjual perumahan komersial yang kita miliki, mari kita bertransformasi. Saya berjanji, saya akan memilih tanah harta karun Feng Shui, dan membiarkan kelompok kami membangun resor besar dan makmur. Yang lain mengangguk. "Mrs. Oliveira, bukan karena kami menyerah, tetapi kelompok kami memiliki banyak pinjaman. Jika kita tidak bisa mendapatkan tanah dengan lancar, atau mendapatkan tanah yang dipilih sebelumnya dengan harga tinggi, kita bisa dengan mudah bangkrut karena kita tidak bisa membayar pinjaman. Apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah mati dan hidup, untuk sementara menyerahkan bisnis industri real estate Jinling. Saya percaya bahwa jika mereka menaikkan harga plot seperti ini, mereka pasti yang menderita pada akhirnya." Mendengar para eksekutif ini, Christian Nodal juga menatap Devorah Oliveira dengan mata yang dalam. "Mrs. Oliveira, ini bukan untuk mengakui kekalahan, tetapi untuk menghindari keunggulannya.
Jangan khawatir, saya telah menyelesaikan desain resor. Saya jamin, selama resor kami dibangun, itu pasti akan menjadi hit instan. Pada saat itu, kamu pasti akan dapat mengandalkan resor ini untuk membuat real estate Jinling mencapai tingkat yang lebih tinggi. Asalkan hasil akhirnya bagus, dalam proses kalah sekali dua kali, apa masalahnya? Mendengar kata-kata Christian Nodal, semua mata eksekutif berbinar. Transformasi perusahaan juga merupakan cara yang baik. Selama perusahaan masih ada, mereka bisa terus makan dan minum makanan pedas. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4272 mendengar sumpah Christian Nodal, Devorah Oliveira merasa sedikit lega. Selama Jinling Real Estate tidak bangkrut dan masih bisa berkembang, maka tidak malu untuk menyerahkan Jinling Real Estate kepada Harvey York. Dan Santiago Luo tidak akan menjadi bahan pembicaraan kalangan atas karena hal ini, mungkin dia bisa menjadi contoh tipikal dalam menyusun strategi. Memikirkan hal ini, Devorah Oliveira ingin menganggukkan kepalanya. Tetapi berpikir bahwa pria Miguel Quevedo akan bangga dengan kejadian ini, dia merasa sangat tidak rela. Bajingan ini telah mengganggu dirinya sendiri sejak dia masih kecil, dan dia selalu bersumpah untuk mendapatkan dirinya sendiri. Jika dia harus berubah karena ditekan olehnya, bajingan ini mungkin akan lebih gembira. Atau, bisakah Anda langsung membiarkan keluarga Sunan Oliveira mengambil tindakan dan langsung menghancurkan Miguel Quevedo? Tapi pertanyaannya, untuk hal sepele seperti itu, biarkan keluarga Sunan Oliveira, salah satu dari 10 keluarga teratas, maju untuk menghancurkan Miguel Quevedo. Akankah keluarga secara langsung memandang rendah diri mereka sendiri? Adapun menggunakan hubungan keluarga Yin Si Luo, Devorah Oliveira menyerah begitu saja. Alasan mengapa keluarga tersembunyi disembunyikan memiliki alasan tersendiri. Biasanya, keluarga tersembunyi suka mengendalikan segala sesuatu di belakang layar. Bukan gaya keluarga tersembunyi untuk bertarung secara langsung seperti ini. Memikirkan hal ini, Devorah Oliveira mau tak mau merasa sedikit dekaden. Mungkinkah Anda benar-benar ingin melihat Miguel Quevedo, bajingan itu, bangga? Memikirkan hal ini, dia menyesap teh dan menghela nafas lega karena kesal, tetapi dia menaburkan beberapa di tubuhnya. Devorah Oliveira, yang sedang terburu-buru, mengeluarkan secarik kertas dari sakunya dan hendak menyeka pakaiannya. Tahan. Pada saat ini, Christian Nodal, yang tidak banyak bicara, tiba-tiba berbicara dengan keras. Presiden Oliveira, jangan bergerak. Saat dia berbicara, dia dengan cepat bergegas ke Devorah Oliveira, menatap kertas di tangan Devorah Oliveira. Baru saja, dia samar-samar melihat tanda-tanda beberapa harta Feng Shui. Di masa lalu, hanya bangsawan yang bisa menggunakan harta seperti itu. Jika harta karun seperti itu dapat ditemukan di kota Jinling, maka Jinling Real Estate pasti akan mampu melawan perubahan haluan yang indah. Pada saat ini, Christian Nodal mengabaikan reaksi orang lain, tetapi mengambil kertas itu dari tangan Devorah Oliveira dan melihatnya dengan cermat. Pada saat ini, Devorah Oliveira tercengang. Kertas yang baru saja dia ambil sebenarnya adalah kertas yang diberikan Harvey York, dan di atasnya ada peta tempat pembuangan sampah. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit malu, dan berbisik, "Hua tua, maafkan aku. Jangan berisik." Christian Nodal menghentikan Devorah Oliveira pada saat ini, tetapi terus menatap tangan di matanya. Dari kertas. Segera setelah itu, dia bergegas langsung ke peta Jinling yang tergantung di dinding, dan kemudian terus membandingkan. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya gemetar dan dia berbicara dengan penuh semangat. Taman Jinling yang legendaris. Ini sebenarnya Taman Jinling yang legendaris. Ya Tuhan, aku tidak percaya legenda itu benar. Dikatakan bahwa selama 6 dinasti, Jinling adalah ibu kota kekaisaran dan ada taman gantung. Tapi kemudian dicambuk. Taman itu dihancurkan ketika kami pergi ke pengadilan. Keturunan kita tidak pernah bisa menemukan lokasi Taman Jinling. Tanpa diduga, itu sangat jauh, sangat dekat. Ini adalah harta geomantik yang nyata. Di depan tanah harta Feng Shui ini, plot yang kita ambil sebelumnya dan plot yang kita pilih sebelumnya bukanlah apa-apa. Menguasai. Orang yang bisa menunjukkan ini adalah master mutlak. Dunia Feng Shui orang pertama. Berbicara tentang ini, Christian Nodal hampir gila karena kegembiraan. Dan reaksinya, dan apa yang dia katakan, mengejutkan semua orang yang hadir sampai pada titik di mana sulit untuk melekat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4273 Setelah beberapa saat, Christian Nodal yang gemetar berdiri dan berkata dengan gemetar, "Nyonya Oliveira, beritahu saya, siapa yang menggambar peta geografi Jinling ini untuk Anda? Aku ingin melihat orang di balik gambar ini. Terlalu luar biasa, terlalu mempesona." Hanya dengan beberapa pukulan, dia telah dengan jelas menggambarkan geografi Jinling yang belum pernah dilihat siapapun selama beberapa dekade. Dia juga menunjukkan lokasi Taman Jinling. Selama kita bisa mengambil sebidang tanah ini dan menemukan bukti. Kalau begitu, real estate Jinling kita pasti akan meroket. Presiden Oliveira, beritahu saya siapa orang ini. Biarkan saya pergi menemuinya. Selama aku bisa melihatnya, aku akan memberimu pekerjaan gratis selama sisa hidupku. Pada saat ini,
Christian Nodal tidak memiliki sikap seorang master sama sekali, tetapi melompat-lompat seperti anak kecil. Dan melihat gerakannya yang bersemangat, mendengarkan informasi dalam kata-katanya. Para eksekutif Jinling Real Estate yang hadir semuanya merasakan bas di kepala mereka, dan mereka langsung meledak. Semua orang sedikit bingung. Tidak ada yang akan mengira bahwa selembar kertas yang dengan santai diambil Devora Oliveira untuk menyeka air akan memiliki nilai seperti itu. Peta geologi Jinling. Jika pengembang real estate di Jinling tahu tentang ini, semua orang akan gila, oke. Setiap orang terlibat dalam real estate, dan tentu saja tahu pentingnya peta semacam itu. Sejak zaman kuno, tinggal di negara Ha telah memperhatikan Feng Shui. Jika Anda tinggal di harta karun Feng Shui, Anda secara alami akan sehat dan sejahtera. Dan perusahaan pengembang real estate, yang mampu mengembangkan real estate seperti itu, pasti bisa menjadi hit instan. Dan jika Anda ingin mengembangkan real estate seperti itu, yang paling penting adalah mengetahui geologi Jinling dan menentukan lokasi harta geomantik yang sebenarnya. Pada saat ini, peta geografi Jinling ada di tangan Devora Oliveira. Hanya dapat dikatakan bahwa Jinling Real Estate hampir di ujung jalan sekarang, dan akan segera berubah. Tetapi sekarang ia memiliki masa depan yang cerah, dan masa depan dapat diharapkan. Saya hanya bisa mengatakan apa yang terjadi di sini, dan tidak ada yang akan mempercayainya. Devora Oliveira tercengang. Melihat kertas di tangan Christian Nodal pada saat ini, dia tercengang. Penatua Nodal, apakah ini benar-benar yang disebut peta geometri Jinling? Ini menunjukkan lokasi taman Jinling yang legendaris. Christian Nodal sedikit terkejut, Bos Lin tidak tahu. Ini ditulis kepada saya oleh seorang teman saya. Mengatakan bahwa dengan hal ini, kita dapat membuat real estate Jinling kami menjadi pemain besar di industri real estate Jinling. Devora Oliveira terlihat sangat malu. Saya pikir dia hanya berbicara dengan santai, tetapi tiba-tiba, ini sebenarnya adalah peta garis lei Jinling. Pada titik ini, Devora Oliveira masih memiliki beberapa keraguan. Hanya selembar kertas, apakah itu benar-benar peta denyut nadi bumi? Ketidaktahuan. Kamu sama sekali tidak mengerti Feng Shui. Christian Nodal sama sekali tidak memberi muka kepada Devora Oliveira. Aku bisa menjaminnya dengan hidupku, benda ini adalah peta geometri Jinling. Itu menandai lokasi taman Jinling. Dan, sejauh yang saya tahu, tidak ada yang tertarik pada sebidang tanah itu sekarang. Kita bisa mendapatkannya dengan harga termurah. Dan, itu pasti akan menjadi patokan untuk rumah Jinling. Semua orang di Jinling akan bangga tinggal di mansion kita. Bahkan keluarga papan atas dan keluarga kaya itu. Tidak akan ada pengecualian. Mendengar hal itu, para penonton gempar. Terutama Devora Oliveira, matanya bersinar. Karena ini berarti dia tidak hanya tidak akan ditampar wajahnya oleh Miguel Quevedo, tetapi dia juga akan dapat menginjak Miguel Quevedo dengan telapak kakinya. Ini adalah harapannya selama bertahun-tahun. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4274, hanya, Christian Nodal melihat kertas itu dengan ekspresi aneh. Tempat paling kritis di peta geografi ini terendam air, jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tempat ini seharusnya menjadi tempat situs bersejarah Taman Jinling berada. Tanpa koordinat tempat ini, jika Anda tidak dapat menemukan situs bersejarah, maka tidak ada cara untuk membuktikan keaslian Taman Jinling ini kepada dunia. Mendengar kata-kata sedikit menyesal Christian Nodal, semua eksekutif hadir tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka ke presiden yang cantik. Tubuh, dan dengan sedikit ketidakpuasan. Aku akan menelepon dan bertanya pada Tuan Muda York. Devora Oliveira menundukkan kepalanya dengan ekspresi malu. Pagi-pagi keesokan harinya, Harvey York, yang sedang menatap dekorasi di Aula Jifu, menerima telepon dari Santiago Luo dan Devora Oliveira, mengundangnya makan siang, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Harvey York menebak bahwa itu adalah masalah real estate Jinling, jadi dia tidak menolak. Setelah dia menjelaskan masalah yang ada pada Marisol Yeager, dia siap untuk pergi. Hanya saja sebelum Harvey York keluar dari pintu, Tian Zora berjalan dengan panik. Kakek, itu tidak baik, seseorang pingsan. Dia pingsan di aula-aula Jifu kita. Dia mengatakan bahwa dia telah melihat hantu dalam beberapa malam terakhir, dan dia tidak bisa tidur di malam hari. Mari kita lihat. Saat saya memintanya untuk berbaris, dia pingsan dan mulutnya berbusa. Ketika Tian Zora berbicara, ada sedikit kegembiraan, tetapi untungnya tidak ada orang saat dia menembak. Jika dia jatuh, jika tidak, dia akan memiliki keburukan lain. Mendengar ini, Harvey York buru-buru bangkit dan berjalan ke lobi. Saya melihat ada 7 atau 8 pelanggan di lobi pada saat ini, dan seorang paman berjubah abu-abu merosot ke tanah, sesekali berkedut, dan berbusa di sudut mulutnya. Dan istrinya juga menangis di sampingnya saat ini. Aku abadi, mengapa kamu seperti ini? Aku memintamu untuk datang ke Jifutang untuk melihat, tetapi kamu mengatakan itu baik-baik saja, tetapi itu ditunda sampai sekarang, menunda waktu. Jika kamu benar-benar mati di sini, apa yang akan kita lakukan? Aku tidak hidup. Di persimpangan hidup dan mati, wanita tua itu menangis dan menangis. Generasi Playboy Tian Zora, kapan kamu pernah melihat adegan ini?
Tentu saja panik. Jangan menangis. Harvey York menghentikan penonton, lalu mengulurkan tangan dan menggosok cinnabar di atas meja, lalu menggosok cinnabar di dahi paman. Aneh untuk dikatakan, kegelapan di wajah pamannya sedikit berkurang saat ini. Harvey York dengan santai menatapnya dengan hati-hati, dan berkata dengan suara rendah, di masa depan, ketika lelaki tua itu bangun di pagi hari untuk berolahraga, jangan lari ke kuburan. Apa yang kamu lakukan di sini? Harvey York menusuk jari telunjuk kanannya dengan jarum perak, dan sedikit darah berceceran di antara alis sang paman. Dengan bercak darah maskulin Harvey York pada ular tanah, warna hitam dan biru di wajah paman menghilang, dan ada sentuhan ekstra merah darah. Kemudian dia bergoyang, langsung naik, dan muntah liar ke tempat sampah. Semua orang menyipitkan mata dan melihat ke atas, dan melihat makanan di tempat sampah ditutupi dengan warna hitam samar. Yin Qi meninggalkan tubuh. Tian Zora buru-buru mengambil barang-barang ini dan pergi ke halaman untuk membakarnya. Wanita tua itu memandang Harvey York dengan penuh rasa syukur saat ini. Tuan York, terima kasih, Anda sangat luar biasa, Anda adalah dermawan besar kami keluarga. Pamannya juga berkata dengan lemah, Tuan York, apa yang aku lakukan? Ini masalah. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak ingin pergi ke kuburan, mengerti? Ini adalah milik Yin Qi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4275, Membom Kuburan. Pamannya tampak aneh. Tuan, meskipun saya suka bangun pagi untuk pergi jalan-jalan, tetapi saya paling sering pergi ke taman di sebelah saya, dan saya tidak ingin pergi ke kuburan. Petik 2. Berbicara tentang ini, dia sedikit bingung. Belum pernah ke makam. Harvey York sedikit mengernyit, lalu apakah Anda mengambil uang tunai di jalan, dengan secari kertas di dalamnya mengatakan meminjam ulang tahun Anda untuk beberapa tahun atau sesuatu. Setelah berpikir sebentar, paman masih menggelengkan kepalanya. Harvey York menatap paman dengan cermat, tetapi karena Yin Qi telah menghilang, dia tidak bisa melihat apapun. Saat ini, dia hanya bisa serius menginstruksikan, mungkin telah terkena Yin Qi di suatu tempat. Pokoknya, lebih perhatikan ketika Anda kembali. Dengan fisikmu, jika matahari tidak muncul, jangan keluar. Mendengar kata-kata Harvey York, paman dan istrinya bersyukur, mereka pergi setelah meninggalkan 100 yuan. Harvey York menggelengkan kepalanya sedikit, dan menangani masalah dari pelanggan yang tersisa. Untungnya, pelanggan ini pada dasarnya memilih hari untuk meramal, jadi itu tidak membuang-buang waktu. Ketika hampir tengah hari, Harvey York menelepon Carl Carson dan pergi ke mansion di selatan kota Jinling. Begitu mereka berdua tiba di kamar yang dipesan, mereka melihat Santiago Luo dan Devora Oliveira yang telah lama menunggu berdiri bersama. Devora Oliveira menuangkan teh untuk Harvey York sendiri dan berkata dengan wajah bersalah, Muda Tuan York, saya minta maaf. Kemarin Anda menemukan solusi untuk Jinling Real Estate, tetapi saya tidak mengambil hati Anda. Saya sebenarnya menggunakan kertas Anda. Hapus airnya. Ini salahku. Aku juga bertanggung jawab. Santiago Luo juga meminta maaf. Aku terbiasa berpikir, menurutku luar biasa kamu bisa mengerti Feng Shui di usia muda. Bagaimana caranya? Bisakah kamu mengetahui geografi Jinling? Bagaimanapun, Jinling tidak tahu apa yang tidak dipahami oleh banyak master. Keluarkan. Aku ditampar olehmu, Tuan Muda York. Singkatnya, semuanya adalah kesalahan suami dan istri kita, Tuan Muda York, kamu harus memaafkanku. Harvey York tidak keberatan, pasangan Santiago Luo sikapnya membuatnya mengerti bahwa dia tidak salah. Keduanya pasti layak untuk berkencan. Lagi pula, dalam hal status mereka, orang normal tidak akan meminta maaf dengan santai, dan lebih sering mereka akan menganggapnya enteng. Jadi pasangan memberi Harvey York perasaan yang baik. Pada saat ini, dia tersenyum dan berkata, Kakak Luo, ipar perempuan, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya bisa menyalahkanku karena muda dan menjanjikan, jadi kamu tidak, jangan percaya, itu normal. Kamu tidak perlu terlalu memikirkan masalah ini. Selain itu, saya memiliki 90% saham di perusahaan ini, dan saya adalah pemegang saham utama. Aku sudah mengurusnya, tapi aku ingin kamu bekerja keras untukku, jadi aku sedikit salah, ada apa? Singkatnya, masalah ini. Jangan katakan lagi, itu menyakiti perasaanmu. Harvey York menuangkan teh untuk Santiago Luo dan Devora Oliveira, tersenyum dan berkata, sudah berakhir seperti ini, semua orang tidak membicarakan saudara kedua. Melihat Harvey York seperti ini, Devora Oliveira mengangkat bahu. Dengan nada suara, dia berkata, Tuan Muda York, Anda benar-benar banyak orang dewasa, tidak heran Anda begitu sukses di usia yang begitu muda. Saya yakin. Juga, kertasnya basah oleh air, dan bagian yang paling penting tidak terlihat. Jadi, Harvey York tertawa, mengeluarkan uang kertas dan menggambar lagi dan menyerahkannya, lalu tersenyum, Kakak ipar, ingat, pembebasan tanah membutuhkan banyak kemeriahan, yang membuat orang berpikir bahwa kami memiliki masalah dengan kepala kami, dan kami bahkan menginginkan tanah seperti itu. Tapi urusan mencari reruntuhan harus dirahasiakan, dan ketika tanah itu dirobohkan, akan ada berita besar lainnya, sehingga akan menjadi hit instan.
Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.